Oke, kita record supaya teman-teman nanti bisa mempelajari materinya terus-menerus dan bisa langsung dipraktekkan dan dieksekusi gitu. Alhamdulillah udah Mbak Salwa, udah 8 orang, mudah-mudahan awet, amin. Karyawannya udah 8 orang, semoga nanti makin nambah, makin awet, makin loyal lagi ya karyawannya. Dari Mbak Hairani, siap. Hairani, sip, sip, sip. Oke. Baru rencana. Bismillah, dimudahkan ya. Dari Mbak Rahimah Hakim. Sip. Nah, oke. Nah, ini sebenarnya boleh untuk teman-teman yang belum punya karyawan maupun yang udah punya karyawan supaya nanti ilmunya bisa teman-teman eksekusi gitu. Ketika teman-teman nanti udah punya karyawan bisa langsung dieksekusi ke karyawannya teman-teman. Alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah udah 8. Saya punya satu admin offline dan online. Alhamdulillah sudah 8. Wih, mantap, Masya Allah, luar biasa, keren banget ya. Udah lebih dari, ada yang lebih dari 8 orang, ada yang udah lebih dari 5 orang, ada yang 2, 1, nggak apa-apa teman-teman. Itu proses mencapai bisnis yang autopilot nantinya. Amin. Oke, kita langsung mulai saja. Alhamdulillah udah 10 orang nih. Dari Mbak Sofi Cirebon. Assalamualaikum, Alfiana Kendari hadir. Semoga kalian bisa nambah. Selama ini admin online 1 orang, dan 1 orang lagi bantu di admin packing. Oke. Putus-putus ya? Suara aku putus-putus kah, teman-teman? Oh, udah, siap. Alhamdulillah. Sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa dulu ya, teman-teman, sebelum kita belajar bareng Mak Muri Handayani. Atau kita sambut dulu nih Mak Muri Handayaninya. Siapa yang udah kangen banget sama Mak Muri? Kita udah lama banget ya nggak webinar bareng Mak Muri nih di komunitas bisnis muslimah. Jadi ini bulan ini yang pertama nih untuk di komunitas bisnis muslimah. Aman Kak? Oke. Assalamualaikum Mak Muri. Kangen katanya. Oke. Admin 3 orang, packing 7 orang, produksi 30 orang. Masya Allah, luar biasa, keren banget. Iya, lama banget nggak nge-zoom. Sip. Oke. Kita sambil nunggu Mak Muri nih. Kangen pakai banget sama Mak Muri katanya. Oke. Assalamualaikum, Pak Muri. Baru pertama ikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ini aku masih putus-putus nih. Iya nih tadi. Oh iya, aku tadi ternyata pakai data aku habis. Ini aku isi dulu sebentar, Kak Salwa ya. Siap. Oke, jadi ini ada yang baru pertama kali ikut. Mbak Nur Azikin tahu info webinarnya dari siapa nih, Mbak Nur Azikin? Apakah dari Instagram, dari TikTok mungkin, atau dari Facebook, atau dari grup WA? Siap. Oke, nah insya Allah nanti kita bakal banyak banget belajar sama Mak Muri Handayani ya tentang karyawan nih, luar biasa banget. Baru pertama kali ikut, Mbak, dapat info dari FB Mamuri, grup WA KBM 25. Wah, Masya Allah. KBM 25 itu baru dibentuk ya grup WA-nya, jadi bisa bener-bener baru nih orang-orangnya, luar biasa. Langsung gercep nih ikut webinar-webinar di komunitas bisnis muslimah. Nah, teman-teman aku mau nanya dong, kalau misalkan webinar ini nih, teman-teman biasanya bisa di jam siang, jam pagi, jam sore atau jam malam? Boleh dong share di kolom chat, biar kita tahu nih sebenarnya teman-teman itu kebanyakannya available atau bisanya itu di jam pagi, jam siang, jam sore, atau jam malam. Jadi nanti mungkin untuk kedepannya bisa sesuai dengan jadwalnya teman-teman nih, supaya nanti bisa terus-terusan hadir gitu. Pagi, malam, oke. Sebelum jam 12, oke. Jam 12 malam ya. Sore ke malam. Sore OTW malam teh, malam ke Salwa, pagi setelah anak berangkat sekolah. Oke.
Siang, siap. Oke, biasanya nih teman-teman kalau misalkan aku mau tanya dong teman-teman kalau di jam-jam sekarang biasanya sedang mengerjakan apa nih di kantor mungkin atau di bisnisnya teman-teman biasanya lagi ngapain sih? Aku kepo nih. Kan kalau misalkan aku tuh kalau misalkan di komunitas kalau misalnya di jam-jam segini itu waktunya materi, ya nggak sih? Ya kan teman-teman kita kalau misalnya di jam 1 siang sampai jam nanti sore itu waktunya materi dan diskusi dan biasanya juga ada sedikit-sedikit diskusi via Zoom. Aku jam kerja. Oke, lagi nidurin bayi. Wih, Masya Allah. Jam segini biasanya bobo siang. Nah, gak apa-apa. Sekarang bobo siangnya diganti dengan ilmu bermanfaat dari Mak Muri. Sudah packing buat kirim-kirim. Mengerjakan PR-nya Mak Muri, ngerjain proyek baru di bisnis, dan sebagainya. Bismillah, dilancarkan ya. Bikin postingan. Wah, betul banget. Aku baru rapih kalau anak tidur, teh langsung buka Zoom. Wih, mantep. Nah, ini yang lagi ngerjain PR luar biasa ya. Keren banget. Oke, jam segini biasanya lagi nidurin anak. Oke. Mantap teman-teman semua yang teman-teman kerjakan semoga selalu Allah ridhoi, Allah mudahkan selalu untuk bisnisnya teman-teman. Malam aja kau aman pagi siang sore kerja. Oke, baik. Amin. Baru pulang jemput anak. Oh iya ya, sekarang udah pada sekolah ya, udah mulai sekolah offline ya teman-teman ya anak-anaknya. Aku packing jaga toko sambil mong toddler. Oh, ngemong ya. Oke. Jam kerja siap. Sip. Oke. Nah, di sini teman-teman adakah yang belum masuk grup WA komunitas bisnis muslimah? Boleh dong share di kolom chatnya sekarang. Adakah yang belum masuk grup WA komunitas bisnis muslimah atau ada teman-teman yang belum paham nih sebenarnya grup WA komunitas bisnis muslimah itu apa sih? Gitu. Nanti aku bakal jelasin ke teman-teman. Belum. Oke, ada yang belum masuk. Siap. Jadi udah masuk. Aku belum teh. Oke, jadi ada beberapa yang belum. Oke. Banyak juga ya yang belum masuk grup WA komunitas bisnis muslimah. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin yang saat ini daftarnya melalui Google Form. Nah, untuk teman-teman yang belum masuk grup WA komunitas bisnis muslimah, di sana nanti di grup WA komunitas bisnis muslimah teman-teman bakal dapat banyak nih benefitnya atau banyak manfaatnya. Pertama teman-teman bakal ketemu dengan pebisnis-pebisnis online lainnya, yaitu nanti ada networking, terus teman-teman bakal dapat 250 kontak WhatsApp aktif, terus teman-teman bakal dapat ilmu bisnis gratis setiap harinya. Jadi setiap hari itu ada program-programnya teman-teman. Misalkan hari Senin itu diskusi Kulwa, terus hari Selasa nanti diskusi tentang bedah fitur dan lain-lain. Terus nanti hari Rabunya buzzer, ada buzzer Instagram. Jadi teman-teman nanti saling follow nih sesama pebisnis supaya nanti bisa meningkatkan engagement akunnya teman-teman. Terus nanti di Kamis ada giveaway dan lain-lainnya. Banyak deh pokoknya. Dan untuk besok nih teman-teman yang belum masuk grup komunitas bisnis muslimah, besok insya Allah kita bakal bagi-bagi modal usaha senilai 12 juta. Jadi teman-teman boleh langsung masuk grup WA komunitas bisnis muslimahnya. Mau dong Mbak join WA-nya? Siap. Alhamdulillah udah bisa join. Assalamualaikum Kak, maaf baru masuk join. Iya, gak apa-apa. Baru pertama kali ikut Zoom. Oke. Nah, nanti aku di sesi akhir bakal kasih tahu ke teman-teman gimana cara untuk bisa masuk grup WA komunitas bisnis muslimahnya ya. Atau mau sekarang aja kali ya? Nah, jadi untuk teman-teman yang belum masuk, nanti aku bakal share link daftarnya untuk masuk. Dan daftarnya pun gratis, teman-teman. Tidak dipungut biaya sama sekali, karena ini grup WA komunitas ya. Maksudnya itu kita saling diskusi, kita saling sharing sesama pebisnis, dan lain-lain. Terus nanti bakal banyak banget webinar-webinar gratis selanjutnya. Termasuk nanti akan ada webinar pajak nih. Karena kemarin itu saat aku live di komunitas Mall Shop, ada beberapa yang tanya tentang pajak nih. Ya, insya Allah nanti kita bakal hadirkan nih kelas pajaknya, webinar pajak gratis, insya Allah di bulan Desember. Insya Allah ya teman-teman, doain semoga jadwalnya bisa pas dengan jadwalnya teman-teman. Gitu. Baru masuk, mau join ya Teh? Siap. Oke. Mau Muri udah ada ininya, udah ada sinyalnya kah? Oh belum ya kayaknya. Alhamdulillah baru bisa ikut Zoom. Belum masuk WA Teh. Siap. Oke, jadi teman-teman lebih banyak mungkin tahu info webinarnya dari Facebook, dari Instagram, dari TikTok mungkin ya, atau dari WhatsApp status kayaknya. Wih, mantap. Siang hari ini banyak banget yang open cam, keren banget teman-teman.
Dari teman Kak, oke. Ada yang tahu dari teman juga, luar biasa. Oke, Sip, alhamdulillah udah ada. bismillah. Oke, Kak Salwa, saya sudah siap, bismillah ya. Bismillah, silakan Mak Muri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, yang on cam, terima kasih. Coba dadah-dadah dulu yang on cam ya, aku ngetes nih. Nyala nggak? Nah, oke ya, nggak putus-putus ya. Wih, seru-seru nih. Wah, ada yang ganteng juga siang hari ini ya. Ada bapak-bapak juga nih, Pak Niko. Hai, Pak Niko. Ada juga tadi Pak Mulyadi, ada juga ya. Masya Allah. Sip. Oke, baik. Hari ini saya diamanahi untuk sharing tentang briefing. Ya, kalau ada Pak Muri, briefing itu rapat ya, atau kita ngomongin rapat, ngumpul sama karyawan itu katanya setahun sekali. Itu zaman dulu ya, setahun sekali ya. Per 6 bulan sekali ya, Mak Muli ya. Waduh, 6 bulan sekali. Ada yang per pekan sekali ya, kemarin aku baru tahu ada yang per pekan sekali katanya. Wah, per pekan sekali. Kalau per pekan sekali, kalau bagi kami itu kami udah langsung shock ya, karena pasti banyak banget yang terjadi selama sepekan ini. Jadi kalau di tim Makmuri itu minimal 1 hari sekali, Mak. Bahkan 1 hari 3 kali. 1 hari kami 3 kali ya. Kalau tim penjualan itu memberikan laporan ya, kan kalau Makmuri kalau laporan itu karyawan tim penjualan gimana sih per bulan ya? No, per pekan ya? No. Tim penjualan kami itu laporan sehari 4 kali. Masya Allah. Ya, sehari 4 kali, Mak, tim penjualan ya, Mak, ya. Wah, kayak apa sih? Atau apa aja sih yang dilaporin? Jadi kenapa kita harus tahu gitu ya semua laporannya? Aku izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Wabizidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah beri pemahaman yang baik dan keberkahan ilmunya ya. Laporan by WA kah? Oke, nanti kita akan diskusi ya. Salam kenal teman-teman, ada yang baru pertama kali gabung di sini di komunitas bisnis muslimah, dan ini seru banget ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin komunitas bisnis muslimah itu setiap bulan itu ada beberapa kelas teman-teman. Ya, teman-teman yang belum gabung di grup WA-nya silakan langsung aja gabung karena banyak banget kelas-kelas gratis, sharing-sharing, dan juga enak banget kalau ikut KBM itu ketemu sama 250 emak-emak lainnya seperjuangan ya. Jadi teman-teman bisa dapat 250 kontak WA seperti yang tadi dibilangin sama Kak Salwa. Sekarang grup keberapa Kak Salwa nih? Untuk komunitas bisnis muslimahnya grup ke-25. Wih, mantap. Grup ke-25, Mak. Ya, ayo join ya. Wah, Mak Lia baru pertama kali ya, salam kenal ya, di grup 19. Oke. Alhamdulillah saat ini kami Allah amanahi kami di Bumi Langit Group dengan 5 bidang usaha, yaitu ada Raza, SBO, SAO, Yuka, dan juga MH Management. Nah, dari 5 bidang usaha ini, teman-teman, ini gabung dalam satu manajemen. Ya, gabung dalam satu manajemen. Jadi, kalau tim kayak direkturnya satu, bagian keuangannya satu, HRD-nya juga satu, gitu. Jadi, manajemennya satu, tapi kita bilangnya unit usaha. Jadi di satu manajemen itu ada beberapa unit usaha. Nah, semua ini barengan kita briefingnya setiap hari. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh langsung via chat, usahakan pertanyaannya yang nyambung ya dengan materinya, sehingga nanti diskusinya kita nggak kemana-mana nih ya, bisa fokus gitu diskusinya. Oh iya, Kak Salwa hari ini nyediain berapa surprise box nih? Ada surprise box nggak hari ini? Wah, ada kayaknya. Tolong dong teman-teman rayu Kak Salwa. Kak Salwa minta surprise box dong buat peserta yang paling teraktif nih hari ini kayaknya ya. Peserta favorit lah, bukan teraktif ya. Coba ketik dong di chat, Mak. Siapa yang mau surprise box? Yang baru pertama kali ikut nggak tahu, dia biasanya kalau Kak Salwa itu surprise box-nya banyak tuh. Ya, di kantor masih kemarin tuh terakhir data aku itu udah keluar sekitar 105 surprise box-nya. Wow. Udah ada 105. Jadi kalau kita punya 300 masih ada 195 surprise box lagi. Nggak pernah dapat. Bagus, Mak. Kalau belum pernah dapat, Mas, siapa tahu kali ini rezekinya ya yang dapat ya. Sip. Oke, mau Kak Salwa tuh, Kak Salwa banyak yang mau tuh ya. Siap, boleh. Ya, sip ya, nanti disediain sama Kak Salwa ya, nanti Kak Salwa yang akan pilih. Pokoknya terserah Kak Salwa deh kriterianya seperti apa. Yuk lanjut kita belajar, bismillah. Nah, baru ikut materi ini walau belum punya admin. Sip, nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting kita harus tahu dulu ya.
Nah, hari ini kita akan belajar, Masya Allah, itu ada peserta terimut yang berkerudung ungu sedang minum susu ultra. Ya, halo. Kamu udah belajar deh, hebat deh, luar biasa deh. Kita ikut belajar beneran. Siapa namanya? Kak Salwa di aku namanya nggak muncul, Kak Salwa. Oh, ini namanya Endang. Ini Teteh Endang atau anaknya? Ada bunda, mana bunda? Atau kamu yang beneran ikut ya? Lagi ngetik loh dia, lagi ngetik loh dia. Masya Coba aku unmute ya. Allah, bagus banget. Anaknya, anaknya. Namanya siapa, Teh? Mamanya kemana? Coba. Nah, Oke, kenapa, boleh, Kak? boleh langsung ngomong. Udah bisa kan suaranya? Lagi sholat deh kayaknya deh. Aku baca lipsnya. Kayak lagi sholat gitu ya, kayak lagi sholat ya. Wih, Masya Allah ya. Diwakilin sama anaknya ya. Mamanya lagi sholat. Ini anaknya Mama Endang. Aduh. Gemes deh kamu ya. Sanak soleha ya sayang ya. Baik. Hari ini saya diamanahi tentang morning briefing. Ya, kenapa dikatakan morning? Ya, karena briefingnya pagi-pagi nih ya, rapatnya pagi-pagi. Bagaimana sih sebenarnya rapatnya? Rapat itu sebaiknya pagi, siang, atau sore. Kuncinya sih memang sebenarnya briefing itu di pagi hari. Tapi kalau faktanya, misalnya nih, mak-mak ya, mak-mak rempong, pagi nggak sempet, atau yang ini, rumah tangga iya, wanita karir iya, bisnis iya. Nah, nggak bisa Mak Muri kalau pagi-pagi. Aku bisanya siang atau saya sore, is okay, nggak apa-apa. Ya, briefing itu yang bagus adalah yang dikerjakan. Ya, daripada briefing tidak dikerjakan ya, jadi harus dikerjakan. Namun lebih efektifnya jika briefingnya itu pagi hari, itu jauh lebih bagus ya. Faktanya gini teman-teman, semua masalah teknis yang terjadi ya di tempat kerja seringkali ditimbulkan oleh masalah-masalah non teknis. Aduh, kita udah ngerti bagaimana cara penjualan, kita udah ngerti nih cara pemasarannya, kita udah ngerti nih pencatatannya. Tapi masalahnya bukan itu, bukan nggak ngerti teknisnya, tapi banyak hal yang itu adalah non teknis. Kayak misalnya pola pikir negatif. Kita udah semangat nih, udah mau ngebu nih, mau punya target margin ya. Yang udah pernah ikut kelas Mak Muri sebelumnya pasti harusnya paham. Target kita bukan omset ya, Mak, tapi apa? Margin. Nah, omset bodo amat, yang penting marginnya nyampe ya. Jadi kita ada di tim kita nanti, ada orang-orang yang pola pikirnya negatif. Kemudian ada yang perilakunya negatif, serta kebiasaan kerja yang tidak efektif ataupun disebut juga dengan kontraproduktif ya. Kebanyakan ngobrolnya, kebanyakan ngerumpinya, banyak negatifnya, dikasih tugas udah cemberut duluan, dikasih tugas udah pesimis duluan gitu. Nah, itu tuh banyak tuh masalah-masalahnya. Dulu aku pikir, aku mulai Raza itu tahun 2011. Dulu aku pikir yang namanya dijual selesai gitu ya. Ternyata begitu kita mau menduplikasi diri, mau bisnisnya makin besar, harus ada rekrut karyawan ya nggak? Harus ada rekrut karyawan. Oh ya, kalau internet aku putus-putus, tolong dikasih tahu ya. Cek. Oke, lanjut ya. Tadi putus-putus ya. Oke, sekarang udah lancar nih. Nah, jadi kalau kita ngomongin bisnis, itu bukan hanya soal ada barang dijualin. Ya, ternyata ada yang namanya manajemen, ada organisasi di sana. Itulah kenapa tahun 2013 aku mem-PHK semua karyawan, Mak. Tahun 2013 dulu Kak Salwa belum ada tuh dia ya. Masih putus-putus. Oke. Wait ya, aku share internetnya dulu. Oke. Mak Muri pakai yang Bumi Langit Group udah bisa sepertinya teh wifi-nya. Di awal lancar. Sip. Nah, ini udah. Jadi sering waktu aku tahun 2013 itu ya, teman-teman ya. Nah, tahun 2000, bentar ya, aku lower hand dulu, biar aku bisa lihat ya. Teman-teman yang bisa memungkinkan untuk buka kameranya, buka kameranya. Jadi nanti kalau gambar teman-teman freeze, itu artinya internet aku yang mati. Jadi aku bisa di-stop dulu. Oke. Nah, tahun 2013, teman-teman, aku pernah mem-PHK semua karyawan. Aku mem-PHK semua karyawan. Itu tadi, padahal barangnya ada, duitnya, barangnya ada, penjualan ada, tapi kenapa nih kacau nih ya manajemennya? Itu tadi ya, karena tidak mengerti ilmu manajemen bisnis. Tidak ngerti ilmu HRD dan sebagainya. Itu tahun 2013 ya.
ngalamin. Dan ternyata, oh ya Allah, ternyata selama ini dari tahun 2011 sampai 2011, 12, 13 itu bisnis aku bertumbuh, Mak. Masya Allah ya, alhamdulillah bertumbuh gitu. Tapi ternyata tidak cukup, Mak. Keilmuan tentang mengetahui produk, ya, produksi karena aku produsen, kemudian juga tidak cukup berkaitan dengan pemasaran dan penjualan. Ternyata ada satu ilmu yang aku tidak pelajari sama sekali, yaitu pengelolaan sumber daya manusianya, ya, di HR manajemennya. Nah, aku tidak mempelajari itu sama sekali, akhirnya kacau balau. Dan ternyata hal-hal yang perlu kita pelajari adalah isi kepala dari karyawan-karyawan kita. Nanti kita diskusi lebih lanjut ya. Nah, menurut Freddy Leong, morning briefing adalah sarana mendidik pikiran, motivasi, sikap, dan perilaku. Catat di sini. Sarana mendidik pikiran, motivasi, sikap, dan perilaku. Jadi, morning briefing itu bukan tentang kamu klik ini, klik ini, klik ini, bikin konten, klik ini, klik ini, klik ini, bukan seperti itu, ya. Tapi lebih tepatnya berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikirannya mereka. Kita kan gini, kita kan sedang, kalau teman-teman punya karyawan, berarti kan kita harus punya jiwa guru. Nah, ini catat ya. Kalau teman-teman, silakan teman-teman yang mau screenshot. Nanti teman-teman juga dapat rekamannya ya, jadi nanti teman-teman bisa nonton lagi berulang. Kalau kita mau punya bisnis, ya, kan hari ini hari guru nih, pasti ya. Kalau teman-teman mau jadi pebisnis, teman-teman harus punya jiwa guru. Oke? Guru, kalau kita ngomongin guru, maka guru adalah orang yang mengajarkan bagaimana cara berpikir. Kalau mengajarkan ilmu teknisnya itu tutorial, ya. Kalau mengajarkan cara berpikir itu guru. Dan kalau kita mau menjadi seorang guru, maka kuncinya adalah di ikhlasnya tadi. Kita paham bahwa kita berkaitan dengan manusia, ya, yang tidak bisa sekali. Kalau Maheni, aku sebagai bisnis owner-nya, Maheni sebagai karyawannya, Maheni bukan robot. Yang aku nggak bisa kasih perintah 1, 2, langsung dikerjakan. Yaitu robot namanya. Ya, kita harus pahami bahwa karyawan kita itu manusia. Ya, jadi karyawan kita itu manusia, maka ini everyday, setiap hari, setiap pagi, harus ada sesuatu yang bisa kita sharing sama mereka. Ya, ingat ya. Nah, morning briefing. Sebelum kita ngomongin morning briefing, kita mau briefing nih, maka ada 3 poin, Mak, yang harus kita siapin. Siapa yang memimpin briefing? Jadi tentunya kalau teman-teman sekarang karyawan ada baru 1, 2, 3, teman-teman masih sebagai leadernya ya. Nah, maka kitalah yang memimpin briefing. Oke, tentuin dulu siapa. Teman-teman yang couplepreneur, nah ini penting nih. Putus-putus. Oke, di sini lancar. Teman-teman yang couplepreneur, ini yang penting banget. Siapakah yang memimpin di perusahaan kita? Tidak boleh ada dualisme kepemimpinan. Ya, tidak boleh ada dualisme kepemimpinan. Tidak boleh ada 2 nahkoda dalam satu kapal. Nah, misalnya Mak Cici couplepreneur, maka ya siapa nih yang mau mimpin timnya, in charge-nya siapa? Suami atau Mak Cicinya, gitu ya. Harus salah satu ya, tidak boleh 2. Idealnya morning briefing jam berapa? Oke. Kalau kami mulai absen itu jam 7.45. Oh, Kak Salwa, itu ada Umu Zaidah belum on kayaknya sih itu ya mikrofonnya. Audionya ya. Jadi kalau kami absen itu jam 7.45, teman-teman. Jam 7.45 sampai jam 8 itu zikir pagi. Jadi zikir paginya berjamaah. Lalu jam 8 sampai jam 8.15 itu bedah buku. Ya, jadi kalau teman-teman chat tim aku dan belum dijawab dari pagi, mohon maaf ya, karena kami banyak ritual ya kalau pagi. Jam 8 sampai jam 8.15 itu ada bedah buku. Ya, semua karyawan di kami itu wajib baca buku setiap hari. Dan itu setiap hari ada bedah bukunya. Dan itu ditunjuk sistemnya, siapa yang gantian gitu ya, bedah bukunya. Nah, briefingnya kapan? Briefingnya jam 8.15 sampai jam 9. Kayak itu. Maksimal itu di 30 menit, itu maksimal banget. Usahain cuma 15 menit, 20 menit itu udah selesai sebenarnya. Nah, berapa lama waktu briefing itu kita harus tentukan dulu, dan kita harus terbiasa dengan stopwatch lah ya, kayak gitu ya, harus punya alarm. Jadi kalau kita kelamaan atau bahkan kadang ngomongnya ngalur ngidul gitu ya kemana-mana, akhirnya jam kerjanya habis nih, tidak efektif. Ya, jadi harus tentuin dulu mau berapa lama briefingnya. Nah, yang ketiga, apa aja nih briefingnya? Kita ngomongin apa aja. Jadi harus ada agendanya gitu teman-teman. Ya, harus jelas agendanya mau apa nih, sekarang mau bahasnya tentang apa.
Oke ya, sampai sini ya. Jadi sebelum mulai ya, teman-teman tentuin dulu. Jadi kalau ngomongin briefingnya kapan, berarti sebelum mulai kerja gitu. Tergantung ya teman-teman masuk kerjanya jam berapa. Misalnya masuk kerjanya jam 9, ya udah briefingnya jam 9 gitu ya, usahain gitu. Tapi kalau misalnya mau aku di tim aku itu masuknya beda-beda. Ada yang masuknya jam 7.45, ada yang masuknya jam 8, saya ada jam 9 misalnya gitu ya. It's okay. Kalau gitu cari ketemu di tengahnya. Ya, cari ketemu di tengahnya. Misalnya kita tunggu karyawan yang paling siang tuh misalnya kayak di kafe ya. Kayak di kafe itu ada 2 shift. Ya, misalnya di kafe ada 2 shift. Ya udah mau briefingnya 2 kali saat shift pagi sama pergantian shift atau saat di tengah-tengah. Bisa itu juga. Ya, saat di tengah-tengah itu bisa. Yang penting bisa kumpul semuanya. Tapi bisa juga sistemnya ada briefing 5 menit di pagi hari ya tadi untuk motivasi dan sebagainya. Nanti ada briefing lagi yang siangnya untuk ketemu ngumpul sama semua timnya itu boleh. Berarti briefing masuk hitungan jam kerja, ya betul. Gimana kalau beda jam kerja, jadi ganggu jam pribadi Mak Muri. Jadi gimana kalau beda jam kerjanya, jadi ganggu jam pribadi. Nah, yang tadi ya harus di tengah-tengah. Adanya jam berapa jam briefingnya? Kalau belum punya gimana? Bagus, yang belum punya harus tahu ini. Jadi nanti ketika udah punya, teman-teman nggak bingung. Udah tinggal menerapkan caranya ya. Kalau admin masih online gimana? Nah, ini aku waktu awal pandemi itu ya, tengah-tengah pandemi itu kita WFH. Nah, di WFH ini pun sama, semua ada briefing paginya. Jadi waktu di WFH itu semuanya wajib briefing juga pagi dan itu jamnya sama. Jadi ketika kami rutin jam 7.45, jadi kan kami rutin nih jam 7.45 itu zikir pagi, itu semua sudah harus masuk ke Google Meet. Online kayak gini nih semuanya nih, mukanya harus kelihatan, harus on cam. Yang tidak buka kamera itu dianggap tidak masuk. Walaupun dia kerja, tapi ketika dia briefing, dia tidak menyalakan kamera, itu mohon maaf, itu dianggap tidak masuk. Supaya benar-benar kelihatan, dia benar-benar siap belum sih, jangan-jangan baru bangun tidur, jangan-jangan lagi jalan-jalan, nah gitu ya. Jadi semuanya harus on cam. Nah, jam 7.45 tetap sama, kita ada zikir pagi, itu jam 8, kita sudah briefing waktu itu. Jadi on cam, jadi nggak apa-apa. Jadi walaupun online, tetap harus briefing, dan itu online nggak apa-apa. Bedah buku apa aja? Apakah harus buku bisnis? Bukunya kami bagi 2, hard skill sama soft skill gitu. Jadi soft skillnya berkaitan dengan pribadi, dengan agama, dengan kepercayaan diri, dengan ilmu soft skill lah ya, leadership dan sebagainya. Kalau hard skillnya tentang ilmu marketingnya, ilmu manajemennya, tentang ilmu keuangan dan sebagainya, sesuai dengan divisinya masing-masing. Apa aja yang di briefingin? Yuk kita bahas yuk. Jam kerja di kantor Mak Muri jam 7.45, ya betul. Lanjut ya. Apa yang dilakukan saat morning briefing? Satu, ya, menyamakan persepsi tentang prioritas kerja dalam 8 jam pada hari itu. Menyamakan persepsi tentang prioritas kerja dalam 8 jam pada hari itu. Nah, jadi kalau gini teman-teman, pasti setiap hari, apalagi di zaman sekarang ya, di era semua serba percepatan, di era digital, di era persaingan bukan hanya dari sesama dalam negeri, dari luar negeri juga, perubahan kultur customer yang begitu dinamis sekali, luar biasa. Bahkan tadi pun aku baru nyampaikan ke tim, aku sampaikan bahwa konten-konten kita tuh udah basi banget. Kenapa basi? Sekarang audience itu ya, behavior-nya customer itu, mereka tuh video. Mostly itu semua tentang video gitu. Jadi kalau yang sekarang kontennya masih desain grafis, ayo harus segera di-upgrade gitu ya. Jadi setiap hari itu kita benar-benar menganalisa behavior dari audience kita tuh seperti apa. Nah, ketika kita ngomongin, oke, hari ini teman-teman, hari ini kita, nah itu ya, nah itu salah satunya adalah menentukan prioritas kerja. Jadi bahkan kalau di kami, aku bukan tipikal orang yang punya planning setahun ya, marketing plan selama setahun gitu. Tapi ketika itu ada perubahan dan itu perubahannya daily ya gitu ya, maka harus disampaikan. Oke teman-teman, untuk hari ini prioritasnya misalnya kita punya 5 barang nih. Misalnya kita punya 5 barang ya. Kerudung, mukena, kerudung, mukena, gamis, sepatu, open reseller. Misalnya gitu ya. Oke teman-teman, untuk hari ini kita prioritasin open reseller dulu. Target kita harus mencapai sekian. Nah, gitu bisa. Ya, nanti yang lainnya ini bisa produk-produk tambahannya. Tapi prioritas kita selama 8 jam kerja ini, target kita bagaimana caranya membantu tim penjualan untuk bisa dapat 10 reseller hari ini. Nah, kayak gitu ya.
Jadi untuk mempersepsinya 8 jam kerja ini prioritasnya seperti apa. Kalau di kami itu setiap pagi ya para manajer itu memberikan laporan teman-teman. Jadi kita pakai bagan apa itu namanya bagannya Tiawa ya. Jadi kayak penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, tidak penting tidak mendesak. Nah, jadi dari pagi itu kita tentuin prioritasnya. Kita harus ngapain dulu, mana yang mendesak, mana yang enggak gitu. Kalau briefing seminggu sekali sudah ideal belum? Belum, harus setiap hari. Kemarin ngaji bareng, kami di 15 menit, Mak, maksimal. 10-15 menit. Jadi ngajinya nggak satu-satu ya, kalau karyawannya banyak nanti lama ya. Persamaan persepsi itu untuk mencapai target hari ini. Ya, betul. Karena semua yang kita kerjakan itu pasti ujungnya adalah di target. Ya nggak? Tapi untuk mencapai target itu, hari ini kita mau coba strategi apa nih? Hari ini kita mau ngapain nih? Gitu. Ya, jadi harus menyamakan persepsi tentang prioritas kerja. Hari ini kita prioritasinya apa? Penting tidak mendesak, penting tapi tidak mendesak. Penting tidak mendesak itu bisa dikerjakan sore. Ya, coba Kak Salwa, misalnya apa Kak Salwa? Oke, kalau misalkan di aku, komunitas bisnis muslimah, aku kan ada jadwal ngajar juga Teh Hani di Facebook Marketplace gitu, materi Facebook Marketplace. Jadi ketika penting dan tidak mendesak, aku bikin materi untuk materi Facebook Marketplace. Sebenarnya itu penting tapi tidak terlalu mendesak karena bisa dikerjakan di sore, bisa dikerjakan di besoknya karena deadline-nya masih panjang gitu. Nah, oke, makasih Kak Salwa. Nah, Ya. seperti itu teman-teman ya. Jadi memang harus dikerjakan, tapi belum tentu prioritasnya hari ini, gitu ya. Gimana kalau jadwal kerjanya shift-shiftan? Pasti ada momen ketemu. Ya, pasti tuh ada momen ketemunya ke pergantian shift. Malah teman-teman tidak boleh ada pergantian shift yang tidak ketemu. Misalnya karyawan per pagi sampai jam 3, karyawan kedua jam 3 sampai jam berapa itu nggak boleh. Harusnya ada minimal 1 jam lama yang numpuk Mak barengan. Misalnya kerja sampai jam 3, shift 2 itu mulai jam 2 gitu. Sehingga nanti akan ada momen ketemunya. Masih menangani OSEP sendiri, good, nggak apa-apa. Yang paling penting untuk saya lakukan apa ya, Mak? Nah, nanti silakan dirinci, Mak, mana dulu yang paling prioritasnya. Kalau karyawannya ada di produksi sama di admin, itu briefingnya bareng atau enggak, kan beda pembahasan. Nah, ada yang sama bareng-bareng, ada yang beda. Kalaupun memang ternyata harus beda, semua ya dipisah aja. Tapi kayak tentang tadi motivasi, kayak tentang mindset positif, tentang tauhid, itu bisa bareng. Nah, sedangkan nanti kalau untuk briefing yang lainnya, itu bisa pisah. Misalnya yang kayak zikir pagi, itu kan bisa bareng-bareng ya, itu zikir paginya bisa bareng. Kemudian kalau mau bahas tentang mindset-nya itu bisa bareng. Nah, nanti kalau mau bahas tentang briefing pekerjaan ya boleh dipisah. Tim produksi, meeting dengan tim produksi, tim admin, briefing dengan tim adminnya. Tidak penting, tidak mendesak itu bisa sore hari atau bisa besoknya. Kalau hari ini bisa dikerjain, kalau ada waktunya silahkan dikerjain. Baru punya karyawan 3 dan 2, shift siang 1, shift malam 1, maka harus nambah, Mak, supaya tim penjualan sepasang, jadi kalau malam kurang ramai sih. Oke, aku nggak bahas teknis di sini ya, tentang job desk ya. Kalau kerjanya online setiap hari pagi Google Meet, ya betul. Dulu kami juga setiap hari kalau saat WFH ya. Oke, Jov. Aku mohon maaf aku tidak jawab pertanyaan yang tidak sesuai dengan tema ya, teman-teman ya. Kalau Teh Hani, yang mimpin briefing Teh Hani atau langsung Om Bowo? Aku suka didelegasikan Teh oleh pihak yang atau suka didelegasikan. Baik. Nah, tadi ini bagus pertanyaannya. Tadi mengenai tentang jangan ada 2 kepemimpinan. Kalau di sini ada yang belum kenal, kalau ada yang manggilnya Teh Hani, itu artinya saya, ya. Ada yang kenalnya Mak Muri ya. Jadi kalau ada juga yang kenal nama aku adalah Hani, kan nama aku Muri Handayani. Jadi sebenarnya nama aku Muri itu adalah nama keluarga, Mak. Jadi di rumah aku Muri itu ada 4 gitu. Jadi kalau bingung Murinya yang mana di rumah, makanya aku dipanggilnya Hani. Nah, Om Bo itu siapa? Itu suami aku yang merupakan direktur dari Bumi Langit Group. Nah, yang mimpin briefing itu siapa? Tergantung job desk-nya. Ya, kalau dari struktur organisasi yang megang CMO dan CFO itu adalah aku. CMO itu Chief Marketing Officer, CFO Chief Finance Officer. Sedangkan suami aku itu direkturnya. Nah, tergantung ini briefingnya mengenai apa. Biasanya memang jauh lebih banyak adalah aku. Karena aku yang lebih banyak megang teknis di lapangannya dibanding sama suami. Kalau suami itu megangnya lebih ke HRD secara
upgrade skill tim, kemudian dari fasilitas. Kalau di struktur organisasi namanya sumber daya manusia dan pendukung. Nah, itu tugasnya suami aku tuh. Nah, kalau yang ngomongin ke bawah, teknis-teknisnya itu lebih ke aku. Jadi, aku yang mimpin. Jadi, yang mimpin apakah harus suami ataukah istri? Bukan tentang jabatan, bukan tentang siapa suami dan istrinya, tapi tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap tim tersebut dari hal yang daily activity-nya. Bahkan kalau di struktur organisasi ada namanya COO, Chief Operating Officer. Jadi manajer operasionalnya siapa? Nah, gitulah ya sederhananya ya. Manajer operasionalnya siapa? Dialah yang memimpin briefingnya. Nah, karena aku juga megang operasional ya berarti aku yang memimpin briefingnya. Nah, sekarang aku sudah mulai delegasikan. Jadi timnya tuh kita bagi 4. Tim kami kita bagi 4. Untuk briefingnya, jadi mereka briefingnya masing-masing. Kalau Kak Salwa ini manajer di komunitas, lalu ada Teh Desi manajer di SBO, ada Teh Hilmi di Yuka, ada satu lagi Teh Devi di bagian penjualan. Nah, jadi mereka membriefingkan masing-masing timnya. Ketika aku mau ngumpul bersama semua manajernya, kita ngumpul sama semua manajernya, nanti manajernya langsung briefing ke timnya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman timnya baru 4 orang, 5 orang, ya udah kumpulin aja semuanya, briefing bareng-bareng, gitu ya. Kalau ada 5 karyawan, apakah briefing boleh di job desk-kan ke karyawan? Briefing boleh di job desk-kan ke karyawan. Artinya didelegasikan ya untuk mimpin briefingnya ya? Ya boleh aja, tergantung si karyawan itu dia posisinya sebagai apa. Kalau karyawan punya 1, briefingnya gimana? Ya sama aja, mau karyawan 1 ataupun 100 mah tetap briefing, mah tetap setiap hari harus ada yang didiskusikan, harus ada sharing, harus apa dan sebagainya. Baru pengen punya reseller tapi belum bisa briefing atau membimbing reseller. Kelas kita ini malah bukan tentang reseller ya sayang ya, tapi karyawan ya, karyawan yang kita gaji setiap bulan, bukan reseller, agen atau distributor, tapi karyawan ya. Jadi kita bedain ya antara tim itu adalah karyawan, ada yang mengatakan tim adalah reseller. Untuk saat ini kita ngomonginnya adalah karyawan kita. Gimana kalau karyawannya ogah-ogahan dalam briefing? Karena pegawai saya itu kuli, kadang nggak suka formalitas. Good. Berarti kita yang harus bisa men-setting bagaimana caranya dia bisa get attention ya, dia bisa tarik perhatian sama kita. Kitanya yang harus menyesuaikan dan dia juga harus belajar untuk menjadi bagian dari tim. Nah, harus mau briefing, Mak, ya. Oke, kalau Mbak Astiti itu jatuhnya marketer itu sama dengan reseller ya. Kalau yang kita omongin sekarang ini adalah karyawan ya. Kalau suami sibuk kerja, dakwah, memimpin bisnis sendiri, bisa nggak? Bisa. Kalau mau ngomong, Mak, malu-malu kadang mau ngomong, padahal punya tim juga. Good, keren pertanyaannya Mak Ira. Kalau Mak Ira kenal Mak Muri 10 tahun yang lalu, ya di sini mungkin ada teman-teman aku yang lama, yang dulu, Mak Muri nggak kayak gini. Mak Muri bukan Muri yang sekarang gitu ya. Jangankan sekarang lah misalnya ya, Kak Salwa udah 4 tahun, 5 tahun ikut aku. Kalau Kak Salwa lihat aku 5 tahun yang lalu, ya gaya kepemimpinan aku nggak lebih baik ini dibandingkan dulu gitu ya. Jadi it's okay, Mak. Semua itu bisa. Orang tidak terlahir langsung bisa nyerocos, ya nggak? Orang, kalau aku percayanya bahwa setiap orang itu lahir polos ya, jadi itu tergantung polesan ya. Manusia itu lahir polos, apa yang terjadi dengan diri dia itu adalah polesan. Nah, ayo Mak, semangat belajar komunikasi, belajar leadership. Baru belajar belum bisa ngejual, yuk semangat belajarnya ya. Kalau karyawan pun 1, briefing 1, iya sama aja, harus tetap briefing ya. Kalau siang kitanya sudah repot, urusannya banyak, good. Briefing adalah bagian dari repot, ya. Jadi ini harus masuk kategorinya penting dan mendesak. Seringkali kita itu repot tapi tidak produktif. Kita itu sibuk tapi tidak produktif. Benar nggak? Kerepotan kita, kesibukan kita itu terkadang gara-gara masalah non-teknis, gara-gara masalah komunikasi dengan tim. Jadi penting banget untuk kita duduk bareng, investasikan 15 menit teman-teman untuk membuat tim yang solid. Kalau teman-teman mau timnya solid, mau timnya gampang diatur, mau timnya satu hati, mau timnya cinta sama kita, wajib investasikan setiap harinya minimal 15 menit. Ini penting banget menurut aku.
Kalau karyawan yang kita punya, mahasiswa, sebaiknya jam kerjanya seperti apa? Ya sama aja, bebas, tergantung kita maunya gimana. Di kami ada 3 orang yang masih kuliah, 4 malah yang masih kuliah ya, dan 4-empatnya tetap ikut jam kerja, karena dia kuliahnya malam, ada juga yang kuliahnya weekend. Tergantung kita mau nerimanya seperti apa. Bukan kita ngikutin mereka, mereka ngikutin kita gitu. Mak Mira, bagaimana menghilangkan keboringan saat briefing, apalagi setiap hari? Briefing itu cuma 15 menit, jadi gimana caranya 15 menit ini kita bisa get attention-nya mereka ya. Walaupun sudah punya tema yang sudah disusun dan direncanakan tiap hari, tapi tetap berasa kalau audiens terlihat bosan. Nah, maka kitanya ya harus belajar public speaking, Mak. Aku bahkan sampai ikut kelasnya Pak Jamil Azzaini, kelas Academy Trainer. Aku ikutnya yang TBNC, TBNC apa tuh panjang? Aku lupa ya. TBNC, C-nya competition. Pokoknya tentang public speaking gitu lah ya. Di sini ada Pak siapa tadi ya? Pak Mulyadi ya. Pak Mulyadi ke TBNC apa ya kepanjangannya? Aku lupa ya. Training and bootcamp competition kayaknya. Aku lupa TBNC apa ya. Pokoknya ikutlah pelajaran public speaking ya teman-teman ya. Jadi supaya tidak bosan. Nah, nanti supaya tidak bosan, bisa ada yel-yelnya dulu, ada kayak games-nya dulu. Terus kita tanyakan dulu nih kabarnya, misalnya, Teh Mira, gimana kabarnya gitu hari ini? Mama gimana? Gitu. Kita harus tanyain juga gitu secara personalnya ke mereka. Ya, untuk ngedekatin bondingnya. Sip. Mendeteksi, oke. Aku lanjut ke materi dulu ya teman-teman ya, nanti aku coba baca pertanyaannya lagi. Nah, poin yang kedua, apa sih fungsinya briefing? Mendeteksi secara dini berbagai permasalahan anak buah yang tidak bisa mereka pecahkan. Kemudian atasan akan membantu mencarikan solusinya. Nah, permasalahan kalau tidak dideteksi sejak dini, faktanya itu akan jadi busuk. Kalau udah busuk, maka kerugian perusahaan itu akan sangat besar. Ya, ini penting banget. Kita sebagai business owner, kita harus bisa mengendus-endus, wah ini kayaknya ada masalah nih ya. Semakin dini kita bisa mecahkan masalah tersebut, itu semakin jauh dari kata kerugian. Apapun itu, ada komplain konsumen, ada barang reject, ada barang nggak nyampe, ada barang hilang, wah pokoknya apapun itu ya. Kita bisa mendeteksi secara dini. Jadi kalau tadi Mak ngerasa repot banget, ya, dan Mak tidak mau menginvestasikan 15 menit satu hari untuk briefing dengan karyawan, silahkan. Mak akan merasakan betapa nanti kalau menemukan masalah tapi udah busuk, itu udah susah banget, udah complicated banget penyelesaiannya. Ya, jadi itu investasikan waktu kita 15 menit ya. Mak Leni, baru mulai usaha, belum berani nyari karyawan. Yuk Mak, belajar nyari karyawan Mak, tentang insya Allah. Kalau kita ibaratnya kita mau berenang ya Mak ya, kita mau berenang. Kita udah di depan kolam nih ya, kolamnya mungkin rata-rata kolam di Indonesia itu sekitar 1,5 meter ya, sampai 2 meter. Kita udah mau nyemplung nih, tapi kita nggak bisa berenang, itu kita pasti deg-degan banget ya nggak? Karena kita belum punya ilmunya, kita belum ngerti. Nah, saran aku teman-teman sebaiknya cari ilmu, belajar bagaimana mulai dari persiapan sebelum rekrut, kemudian cara rekrut yang benar, cara membuat lowongan kerja, cara menghitung gajinya, cara pembagian job desk-nya, cara nentuin KPI-nya, cara bikin karyawan loyal, peraturan perusahaan, budaya perusahaan, pelajarin itu semuanya. Ya, pelajarin itu semuanya. Coba oh iya kan udah itu ya. Aku mau tahu nih, teman-teman boleh absen ya. Siapa yang udah pelajarin buku BOAP? Bisnis Online Autopilot. Ada yang udah punya buku ini? Ada yang udah punya? Di buku Bisnis Online Autopilot ini jilid 1. Kenapa dikatakan jilid 1? Karena memang ini untuk yang tahap awalnya. Bukunya tentang cara rekrut dan kelola karyawan online shop. Nah, di sini ya, cara rekrut dan kelola karyawan online shop. Ini dari mulai cara persiapan sebelum rekrut, penghitungan gajinya, bonusnya, kemudian ada nentuin target penjualannya berapa, bikin disiplin bagaimana, kemudian sampai ada peraturan perusahaan, kalau karyawan yang begini kasih SP1, karyawan begini SP2 gitu, itu ada tuh di sini di bonusnya. Nah, ini bukunya tebal nih. Cung-cung yang udah punya, wah banyak yang udah punya ya. Sip. Ya, nanti itu banyak banget. Ini tebal banget bukunya. Aku mohon maaf, aku nggak bisa bedah di sini semuanya. Nanti habis semua waktu kita ya. Nah, tuh ada yang udah punya tuh. Wih, di bawah bukunya. Ye,
udah punya? Yuk semangat praktek ya. Nanti sharing-sharing Mak di grup Mak. Mak ikut grup berapa nanti sharing-sharing. Tuh udah banyak yang punya. Yang belum punya gimana Kak Salwa? Kak Salwa kasih link aja deh. Yang belum punya nanti kasih tahu supaya bisa punya. Ini praktekin ya. Nah, jadi kalau Mak Leni udah tahu cara-cara, insya Allah nggak akan ragu, insya Allah nggak akan takut ya, karena kita sudah punya ilmunya. Lanjut. Bagaimana Mak Muri yang dulu polos bisa jadi begini? Mantul ngomongnya. Practice make progress. Nah, aku sangat percaya dengan itu ya. Practice make progress. Mak percaya atau tidak? Tadi pagi ya aku ngomong ya. Kalau Mak Muri kenal aku dulu, lebih di atas 10 tahun yang lalu, aku itu MC keliling, Mak. MC yang dibayar dengan ucapan terima kasih, MC yang dibayar dengan nasi bungkus, MC yang dibayar dengan ya tadi ucapan terima kasih dan nasi bungkus ya. Yang bahkan aku nge-MC nggak ada penontonnya, pemirsa. Aku sampai dibilangin sama suami aku tuh, kamu ngomong sama aspal. Ya sudahlah, yang penting aku dibayar ya gitu. Jadi ya itulah perjuangan yang makmur ya. Kalau karyawan tidak banyak menceritakan masalahnya, apa kurang bisa komunikasi? Bisa. Nah, kita harus latihan menjadi seorang coach bagi karyawannya kita. Jadi kita tuh sifatnya menggali, Mak. Kita sifatnya menggali dengan pertanyaan. Ya, kita sifatnya menggali pertanyaan. Jadi bukan kita nungguin, karena kan banyak ya karyawan yang sifatnya pasif. Karena pertama, dia terbiasa, nih ya Mak, aku kasih tahu ya, kenapa orang itu ada yang sulit untuk mengungkapkan, sulit untuk ngomong, takut, apalagi di dalam forum. Yang pertama, dia adalah korban bully. Ya, aku pun korban bully. Aku tahu bagaimana rasanya dibully dan bagaimana rasanya tidak enak dan bagaimana rasanya itu berat keluar dari trauma itu. Orang-orang korban bully, dia sangat takut sekali menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, ya, karena dia takut dia jadi bahan omongan, dia jadi bahan cemoohan, dia kasih saran takut diketawain dan sebagainya. Nah, ada lagi yang kedua, ada orang yang menutupi. Orang yang menutupi kesalahannya. Dan ini aku sering banget dapat mengetahui kesalahan-kesalahan karyawan aku justru dari konsumen. Dan kalau aku udah tahu dapat dari konsumen itu, aku sangat thankful banget. Makanya aku minta sama teman-teman itu tolong kasih tahu aku kritik dan saran. Ya, tolong kritik dan saran aku gitu untuk aku. Karena banyak banget yang kita miss ya, Maya. Kadang ada masalah, cuma karyawan nggak cerita ke kita gitu. Kita tahunya setelah nanti ada konsumen yang komplain ke kita langsung, misalnya kayak gitu. Nah, itu justru aku mah terima kasih banget kalau ada yang mau mengungkapkan kritik dan sarannya terhadap tim aku. Itu akan menjadi bahan evaluasi. Ya, tadi pertama karena dia adalah korban bully, akhirnya dia takut untuk mengungkapkan apapun itu ya, entah pendapat, entah menceritakan masalah dan sebagainya. Yang kedua adalah dia takut menceritakan kebenarannya, ya dia menutupi, ya, karena dia takut dinilai, takut dimarahin terutama takut dimarahin sama ownernya, sama bosnya. Kalau selama aku berbisnis berapa tahun? 11 tahun ya aku menjalani bisnis. Itu aku jarang banget marah. Ya, jarang banget marah. Hampir dibilang nggak pernah marah lah ya. Marah aku nggak teriak, nggak yelling, nggak marah-marah, bentak-bentak gitu, enggak gitu. Karena bagi aku, kalau kita marah, teriak, bentak-bentak, itu menurunkan derajatnya kita kalau menurut aku. Menurunkan keeleganan kita sebagai pemimpin ya. Jadi aku lebih memilih menjadi pemimpin yang elegan, yang tetap senyum manis, tapi omongannya dalam. Nah, gitu. Dibanding kita teriak, marah-marah, itu sangat tidak dihargai. Nah, menurut aku sih seperti itu ya. Dan kalau kita marah-marah, pemirsa, mohon maaf ya, itu kerut-kerut di wajah aku nanti bertambah ya. Nanti umur asli aku ketahuan ya. Jadi kita harus menjaga ini tetap glowing ya. Jadi ya jangan marah-marah lah pokoknya ya. Tetap harus elegan kita dalam memimpin ya. Mak Muri mah tetap senyum ya kalau ngomong bikin peraturan tapi nyelekit. Nah, misalnya gitu. Pernah waktu itu karyawan lagi susah banget didisiplinkan untuk ngumpulin laporan. Jadi kan kalau dia ada yang nanya ya ngumpulin laporannya di mana? Salah satunya di grup WA, Mak. Jadi kami teman-teman itu karyawan ngumpulin laporannya di grup WA. Waktu itu ada yang ngumpulin, ada yang enggak, ada yang ngumpulinnya malam-malam, ada yang ngumpulinnya besok pagi gitu ya. Sedangkan aku butuh laporan itu, aku sebagai manajer operasional, aku butuh semua laporan itu untuk aku baca, untuk aku amati, untuk aku tahu ada permasalahan apa di bisnis aku. Besok pagi briefing aku udah punya data gitu loh. Nah, ini karyawan ada yang ngumpulin, ada yang enggak, ada yang malam, ada yang besok pagi. Nah, kan akhirnya aku sebel ya gitu ya. Terus dulu kita akhirnya bikin peraturan, kalau yang enggak ngumpulin maka dianggap tidak masuk. Ya, ternyata peraturan itu ada yang komplain. Teh kan kita udah capek kerja kok nggak dihitung masuk gitu ya. Tetap ada yang komplain, tetap ada yang nggak ngumpulin laporannya.
HRD udah coba melakukan peraturan itu. Akhirnya aku yang maju. Akhirnya aku yang maju. Aku pimpin briefing. Aku jelasin why-nya. Kenapa harus ngumpulin laporan. Jadi teman-teman, setiap manusia itu, terutama Gen Z. Hai, mohon maaf, angkatan kita sekarang, nasibnya kita nih, emak-emak kita zaman sekarang, nasibnya kita, karyawan kita adalah generasi Z, Mak. Gen Z ya. Generasi di mana susah dikasih tahu, bener ya? Generasi yang ngeyelan, generasi yang sama emaknya aja nggak nurut, apalagi sama orang lain, benar ya? Generasi yang kalau dikasih kerjaan, kenapa? Kalau dikasih tugas, nanya dulu kenapa, gitu kan ya? Beda sama generasi kita dan di atasnya, Mak. Generasi kita dan di atasnya, kalau dikasih tugas langsung dikerjain. Nggak pakai, kenapa teh harus begini, kenapa harus gini, kan gitu ya? Kalau anak sekarang, lihat di anak-anak kita deh. Mau dikasih sesuatu, nanya dulu. Kak, kamu gini-gini ya? Kenapa, Bun? Gitu. Bukannya buruan dikerjain, tapi ditanya dulu, kenapa? Gitu. Ya sudah, kita pahami bagaimana mengasuh Gen Z. Yaitu jelaskan dulu why-nya, kenapanya. Kenapa kita harus bikin laporan, kenapa laporannya harus dikumpulin sebelum jam 6, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Semua tugas kita, Mak, harus ada why-nya dulu. Kayak kita ngasih tugas ke anak, Kak, sholat yuk, Kak, sholat, gitu ya. Jangan karena jangan dimarahin sholat itu, melaksanakan sholatnya jangan dimarahin supaya dia sholat, tapi kita jelaskan, ajak ngobrol. Ya, generasi Gen Z itu generasi yang pengen diajak ngobrol, dikasih tahu why-nya apa. Kenapa sih kakak harus sholat? Kenapa harus sholat? Kenapa harus sholat? Gitu, why-nya dulu. Kalau hati dia udah klik dengan why-nya, baru nanti dia akan melaksanakan itu. Nah, begitu juga dengan laporan. Ya, ini mohon maaf pertanyaannya banyak banget, jadi aku skip sebagian ya teman-teman ya. Anak sekarang dikasih tahu malah nunduk lihat Google. Aduh. Nah, jadi ya, generasi Gen Z itu ya kuncinya tadi yang pertama adalah sebutin dulu why-nya, kenapanya. Nah, aku jelasin kenapa teman-teman harus ngumpulin laporan. Aku jelasin, kalau teman-teman ngumpulin laporan, aku adalah pembuat keputusan. Kalau aku tidak punya input, yaitu laporan teman-teman, maka bisa jadi aku membuat keputusan yang salah, membuat kebijakan yang salah. Karena aku inputnya tidak ada, ataupun aku inputnya cuma nebak-nebak, maka aku sangat membutuhkan input dari teman-teman berupa laporannya. Nah, kenapa harus jam 6? Karena kalau malam aku harus ngurusin anak bla 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 dan aku harus mempersiapkan besok briefing paginya harus ngomong apa. Harus based on data. Gitu, Mak. Nah, akhirnya oke, aku ikuti teman-teman karena teman-teman tidak mau dipotong gajinya kalau tidak ngumpulin laporan. Kan pada protes tuh ya, nggak mau dipotong, waktu itu ada provokator juga memang ya, tidak mau dipotong gajinya kalau nggak ngumpulin laporan. Oke, siap, saya coret peraturan ini. Saya ngomongnya sambil senyum, Mas, sambil muka cantik kayak gini, Mas, ya, saya ngomong sambil senyum. Baik, teman-teman, mulai hari ini peraturan tentang tidak mengumpulkan laporan, saya coret ya. Mulai hari ini saya berlakukan, sambil senyum nih, Mak. Mulai hari ini, bagi teman-teman yang tidak mengumpulkan laporan sebelum jam 6 sore, ya, itu it's okay. Ya, tapi saya anggap mengundurkan diri. Sambil senyum tuh aku ngomongnya. Ya, sambil senyum, Mak. Nggak boleh marah-marah, Mak. Ya, jadi siapa yang tidak mengumpulkan laporan sebelum jam 6, saya anggap mengundurkan diri. Selesai. Gimana? Paham? Paham semua? Paham. Oke, udah selesai. Gitu, Mak. Apa yang terjadi? Langsung sebelum jam 6 semua ngumpulin laporan. Gitu aja, Mak. Ya, aku mah gitu orangnya. Ya, senyum aja, Mak, senyum ya. Mohon maaf ya, skincare kita mahal, Ce. Kalau kita marah-marah, nanti keriput, percuma. Ya nggak? Ya, darah tinggi, ya nggak? Kolesterol naik, ya kan? Jadi, bawa pakai senyum. Take it or leave it. Mau di sini atau enggak, silahkan. Nah, yang bikin aku bisa mentalnya seperti itu adalah aku yakin tauhid kita terhadap rezeki, Mak. Nah, ini perlu teman-teman pegang banget ya, tauhidnya terhadap rezeki. Teman-teman jangan takut kehilangan karyawan. Nah, ini penting banget nih. Teman-teman jangan takut kehilangan karyawan. Kenapa? Susah dan mudahnya hidup kita itu bukan karena karyawan. Rezekinya kita itu bukan karena karyawan, tapi karena Allah. Paham sih? Ada karyawan yang nyebelin, dia ngeyelan, udah lepasin aja. Terus nanti gimana, Mak? Yang urusan aku, nanti siapa yang posting-posting, nanti aku makin repot. Tenang, hidup kita repot atau susah, itu cuma satu, Allah yang ngatur. Ya, jadi lepas, Mak. Kalau kita udah nggak betah sama dia, lepas. Dan yang keduanya, dari baliknya nih, tadi kan kita nggak boleh takut kehilangan karyawan ya, gitu ya. Dan berikutnya adalah kita tidak boleh takut melepas karyawan.
Rezeki karyawan itu bukan karena kita. Tadi kan kita rezeki kita bukan karena karyawan, ya nggak? Rezeki kita bukan karena karyawan, rezeki kita repot, susah, gampang, penuh kemudahan itu bukan karena karyawan, tapi karena Allah. Ya, karena Allah yang memudahkan. Nah, begitu juga dengan karyawan. Rezekinya karyawan itu bukan karena kita. Seringkali kita takut ngeberhentiin dia, aduh kasihan, dia single mom, aduh kasihan dia anak yatim, aduh kasihan nanti hidupnya gimana, nanti makannya dia gimana, bener nggak? Nanti kehidupan dia gimana gitu. Nah, mohon maaf nih, kalau teman-teman merasa seperti itu, teman-teman sombong. Ya, teman-teman ngerasa Anda adalah Tuhan. Anda merasa mengatur rezekinya orang lain. Anda merasa hidupnya teman-teman, hidupnya karyawan itu karena kita. No. Rezeki setiap makhluk hidup itu Allah yang nanggung. Rezeki setiap makhluk hidup itu Allah yang ngatur. Karyawan kita dapat uangnya banyak, dapat uangnya sedikit, itu cuma karena Allah. Setiap individu di muka bumi ini, rezekinya dia itu tergantung oleh amal dan perbuatannya. Benar nggak? Coba, kalau karyawannya rajin, kalau karyawannya pinter, karyawannya nurut, apa nggak owner ngasih rezeki banyak? Benar nggak? Allah membisikkan nih ke Mak Muri, hai Mak Muri, ini Kak Salwa rajin nih, yuk naikin gajinya. Ah, itu kan bisikannya Allah ya, benar nggak? Bisikannya Allah, Allah menggerakkan hati Mak Muri, akhirnya Mak Muri naikin gajinya Kak Salwa, gitu loh. Kebayang ya? Tapi ketika ada orang yang nyebelin, susah diatur, ya sudah, lepasin. Jangan takut rezekinya dia nanti bagaimana. Semua orang bertanggung jawab terhadap rezekinya masing-masing. Gitu. Oke? Nah, ini dulu nih kuncinya nih teman-teman harus pegang mentalnya. Sebagai business owner, sebagai kita HRD kita ya, kita sebagai HRD nih, gitu ya. Oke ya, sampai sini ya? Oke nggak? Ya? Tidak boleh takut melepas karyawan karena rezeki dia Allah yang tanggung dan rezeki dia sesuai dengan amal perbuatannya, bukan sesuai dengan kebaikan kita, bukan. Kita berbuat baik sama dia itu karena Allah yang menggerakkan dan itu sudah takarannya dia. Begitu juga dengan kita. Kita udah nggak betah nih Mak Muri, aduh karyawannya aku udah nggak kuat ya. Udah lepasin aja, jangan takut. Nanti Allah akan kirim gantinya. Nanti Allah akan kasih yang lebih baik. Allah akan mudahkan dengan caranya Allah. Gitu. Oke ya, sip, lanjut. So, di poin 2 ini, kalau kita tidak menginvestasikan 15 menit satu hari, permasalahan yang ada dalam bisnis kita akan membusuk. Dan di sana kerugian kita udah sangat besar sekali. Aku sudah ngalamin, Mak. 60 juta, Mak, duit aku ada di agen. Dan nggak kembali. Apa masalahnya? Karena aku tidak kontrol karyawan aku, ternyata karyawan aku memberikan, aku yang salah memang. Aku bilang, kirim aja dulu, nggak apa-apa si Mbak ini, Mak, aku udah kenal, teman aku bilang gitu, Mak. Aku udah nganggep dia teman nih si agen nih, Mak. Kirim aja, gitu ya. Terus kan biasanya kirim aja, nanti dibayar sama konsumen, dibayar ke kita nih, Mak. Ternyata, Mak, berbulan-bulan, bertahun-tahun, begitu karyawan aku resign, ya, beberapa saat kemudian karyawan aku sama si agen ini datang, Mak, ke rumah aku, Mak. Aku bingung. Kenapa ini si mantan karyawan sama si agen aku datang? Akhirnya mereka berdua menceritakan apa yang terjadi. Di belakang aku, mereka itu bukan enggak sih ya, nggak salah sih, karena masalahnya di aku sih. Aku mengizinkan gitu. Cuma aku nggak nyangka sampai sebanyak itu utangnya. Dari yang 1.200.000 terus ditumpuk sampai 60 juta, Mak. Jadi kan kalau dulu karena aku saking percayanya ya, ada konsumen dia order, barang dikirim dulu. Oke gitu. Nanti ketika konsumen bayar, ya bayar dong ke aku. Kan aku mikirnya gitu ya, Mak ya. Ternyata begitu konsumen bayar sama dia dipakai Mak duitnya, Mak. Dan itu terus berlanjut sampai 60 juta. Dan aku baru tahu setelah itu udah membusuk. Paham ya? Nah, ini ada di poin 2. Kalau kita tidak mendeteksi masalah sejak dini, maka kita akan menemukan masalah itu sudah busuk. Dan itu akan ada kerugian jiwa raga, mental, segala macam deh. Oke ya? Sip ya? Lanjut. Bagaimana cara mengubah yang pasif? Gini cara mengubah karyawan yang pasif menjadi aktif ya, Maya? Oke, siap. Nanti perlahan ya, teman-teman ya. Wah, udah jam 2 lewat nih. Cepet banget ya waktunya. Yang ketiga, memberikan semangat kerja di awal hari kerja. Ya, nah ini penting banget. Setiap orang itu pasti punya permasalahan, Mak. Kita harus pahami itu, Mak. Karyawan kita juga manusia yang punya permasalahan keluarga, permasalahan sama pacarnya mungkin, di jalan entah serempetan sama orang, ya nggak, dihianatin temennya, ya ketipu lah, apalah, konflik sama kakaknya lah, lagi berantem sama ayahnya lah, apa segala macam gitu ya. Kita harus pahami, Mak. Karyawan kita itu manusia.
individu yang dia juga punya permasalahan yang banyak dalam hidupnya. Bukan cuma kita yang punya masalah, dia pun punya masalah. Nah, di briefing ini kita bisa menyelaraskan energi kita, ngumpulin lagi energinya, hal yang bikin kita semangat lagi. Nah, bisa dengan kita tambahin yel-yel, kita ada berdoa bareng, kita ada apa ya, kayak ada games-games kecil, Mak. Itu bisa, Mak. Kita dengan ada games-games kecil ya, pokoknya untuk meningkatkan semangat kerja di awal hari, ya. Sebenarnya banyak banget sih ya cara-cara ininya nih, poin 3-nya. Lanjut nomor 4. Menjadi sarana untuk menanamkan pola pikir dan mendidik perilaku karyawan. Nah, hal-hal yang tadi nih, yang kayak tentang tauhidnya tadi ya, itu aku sampaikan ke tim aku. Misalnya, kalau ada konsumen yang chat, siapapun itu yang chat, misalnya ini ada Hafiz, ada Mbak Ike, Wahyuningsi, Mak Cici ya, siapapun yang chat, kita tolong dia. Pasti semua yang chat ke kita itu pasti punya permasalahan hidup. Kayak tadi ya, punya permasalahan hidup. Ayo bantu nih, Mak Adi Irma punya masalah. Tadi siapa tuh yang belum punya BOAP tuh? Kasalwa, bantu Kasalwa kasih link buku BOAP tuh ya. Ayo kita bantu. Jadi kami memasang mindset bahwa semua orang yang chat ke kami itu butuh bantuan. Nah, jadi kita mentalnya bukan jualan, Mak. Ya, kita mentalnya bukan jualan, tapi menolong. Bisnis adalah menolong, Mak. Kalau produk kita tidak bisa menolong orang lain, mohon maaf, sebaiknya Anda pikir ulang. Tapi faktanya, semua barang di muka bumi ini itu pasti menolong. Ya, contohnya apa? Misalnya, Mak Ike ya pernah chat ke Teh Rina. Misalnya Mak Ike mau kondangan, ya. Dan di acara waktu itu kondangannya Ricis ya. Misalnya ya, kondangannya Ricis sama Abang TR ya. Misalnya dress code-nya warna biru. Nah, Mak Ike belum punya nih gamis warna biru. Ayo kita bantuin Mak Ike biar punya gamis warna biru dan bisa kondangan ke Ricis. Nah, gitu. Jadi mentalnya bukan kita nawarin Mak Ike supaya beli transfer ke kita. Uangnya bukan, tapi mentalnya adalah kita menolong. Yuk, tolongin yuk gitu ya. Yuk tolongin yuk, ini Mak Ike nih ada masalah apa nih gitu. Begitu juga dengan kelas-kelas yang lainnya, ya produk-produk SDO itu harus sifatnya menolong. Nah itu kan tentang pola pikir ya. Terus tentang berprasangka baik sama Allah. Jadi misalnya nih Mak Widi nih ya, Mak Widi udah chat nih, paling nih si Mbak Widi nanya-nanya doang nih nggak closing. Nah gitu tuh. Itu kan tentang pola pikir ya, mindset ya. Nah itu penting banget untuk kita ngajarin teman-teman. Ya, oke teman-teman, bismillah ya, semua chat hari ini semuanya closing. Yuk kita pasang mindsetnya yuk, kita afirmasi semuanya hari ini nyampe target. Gitu, Mak. Energi-energi positif itu. Kalau kita belum bisa menjadi orang yang positif, wajar. Makanya mungkin Allah belum titipkan karyawan ke kita. Atau karyawannya pada nggak betah. Jangan-jangan leadernya masih banyak negatifnya. Nah, ya, diri kita ini magnet, Mak. Kan katanya kalau dalam Islam itu orang baik jodohnya sama yang baik, benar ya? Nah itu berlaku Mak dengan karyawan Mak. Kalau orang baik itu akan berjodoh dengan karyawan yang baik. Terus Mak Muri aku udah ngerasa baik, kayaknya aku nggak melakukan kesalahan deh. Ada karyawan aku nih nipu nih misalnya ya. It's okay, itu cara Allah mendidik kita. Misalnya nih nauzubillah ya, ini ada teman aku Mak di Cimahi Mak, itu hilang uangnya 30 juta Mak. Gara-gara konsumennya itu transfernya ke rekening pribadi karyawannya gitu ya, ke rekening pribadi karyawannya. Ketahuan setelah karyawannya resign. Begitu karyawannya resign, karyawan berikutnya bingung, Bu, ini kok ada orang transfer kok bukan ke rekening Ibu nih. Ini kayaknya namanya kayak rekening yang karena kayak nama karyawan yang kemarin keluar, Bu, gitu ya. Akhirnya baru ketahuan tuh. Nah, terus gimana Mak Muri? Oh, tenang. Kita nggak boleh marah sama orang yang melakukannya. Tapi siapa yang mengirim masalah tersebut? Siapa coba? Pasti Allah. Ya, tidak ada yang mengirim masalah siapapun kecuali Allah. Nah, kita nggak boleh sama orang yang tadi. Misalnya sebut saja dia mawar, ya. Si mawar nih tadi yang nyolong nih 30 juta, 6 bulan, Mak. Totalnya 6 bulan itu totalnya sampai 30 jutaan. Ya, karyawannya kerja 6 bulan. Dan itu nggak ketahuannya setelah dia resign. Nah, kita nggak boleh marah sama si mawar. Allah sedang mengajarkan kita untuk merapikan sistem. Berarti ada kebocoran. Kalau bukan si mawar, mungkin si melati nanti yang akan melakukannya. Mungkin nanti si siapa nih? Siapa lagi nama-nama bunga ya? Itu nanti juga akan bisa melakukan hal yang sama. Jadi selalu berprasangka positif. Apapun yang terjadi di bisnis kita, itu cara Allah untuk mengajarkan kita. Maklum, kan kita nggak kuliah manajemen bisnis, kita nggak belajar tentang keuangan yang baik, ya nggak? Database, stok dan sebagainya gitu. Tenang aja. Ya, jadi itu adalah cara Allah untuk mendidik kita. Oke ya.
Nah, di saat briefing, yuk kita manfaatkan kesempatannya untuk menanamkan pola pikir dan mendidik perilaku karyawan dengan baik. Gitu. Jadi nggak melulu ngebahas masalah-masalah ya. Banyak hal yang bisa kita tanamkan saat briefing. Cara menghilangkan negative thinking di diri kita gimana, Mak? Fokus ke Allah aja. Kalau kita udah fokus ke Allah, udah enak. Hilang semua tuh. Misalnya ya, kayak tadi ya, ada karyawan yang nyolong. Oh ya, ya Allah, ini aku sedang dibersihkan rezekinya. Mungkin banyak dulu aku nggak bayar zakat, dulu aku nggak sedekah, ada hak rezeki orang yang belum aku tunaikan. Yang kedua, oke, Allah lagi ngajarin aku untuk beresin sistem. Laporan keuangannya lebih baik, pencatatannya lebih baik, alur prosesnya lebih baik sehingga nggak kebocoran. Ya, udah gitu. Pasti jadinya kita selalu berpikir baik terus, ya. Bagaimana cara menegur karyawan yang punya kesalahan? Misalnya ia pakai jam kerja untuk kegiatan lain, misalnya sambil nonton. Nah, kalau kayak gini, ini yang salah bosnya. Kenapa? Karena bosnya kurang kasih kerjaan yang banyak. Nah, kenapa aku tahun 2013 teman-teman meng-PHK semua karyawan? Karena karyawan aku pada kreatif. Aku akuin karyawan aku kreatif. Jadi setelah aku evaluasi tahun 2013 itu, sebelum aku PHK nih ya, aku periksa nih pada laptop-laptopnya. Ada karyawan aku yang punya, kenapa di laptop dia ada baju-baju Korea. Ternyata dia punya online shop sendiri, teman-teman. Pakai jam kerja aku, laptop aku, internet aku, dia jualan baju-baju Korea. Lalu ada lagi karyawan yang kedua. Aku memang memberikan fasilitas untuk diskon 20% untuk karyawan. Aku pikir ya kalau dia mau pakai Ineraza, ya silakanlah dapat diskon setara dengan agen. Tapi itu kesalahan besar ya, teman-teman jangan kasih diskon ke karyawan. Mendingan ngasih aja ke karyawan, jangan kasih diskon. Nah, tim aku kreatif, Mak. Tadinya dia tuh CS ya, admin bagian jawab chat. Nah, dia jualan retail sendiri. Dia bikin akun Instagram. Bahkan dia punya akun Instagram sebelum aku. Lebih keren lagi dia kan gitu ya. Jadi makanya mereka tuh anak-anak kreatif, Mak. Anak Gen Z, anak milenial itu orang-orang kreatif. Hanya masalahnya kita yang nggak bisa kontrol mereka. Saking dia kreatifnya, dia melakukan hal-hal yang di luar pekerjaan kita. Kan kalau mentalnya karyawan kan gini nih, gue udah kerja, gajinya segini, kalau gue males, antara gue males sama rajin, hasilnya sama, ngapain gue rajin, ya nggak? Kan gitu ya mentalnya mereka ya. Jadi, kalau ada karyawan yang nganggur, mengerjakan hal lain, mohon maaf, yang salah bukan karyawan. Yang salah adalah leadernya, pemimpinnya. Anda tidak memberikan tugas yang jelas, Anda tidak memberikan tanggung jawab yang besar, Anda tidak memberikan target yang besar. Sehingga pekerjaannya udah beres, dia ngerasa udah beres, ya sudah. Oke, ya. Itu pengalaman aku tuh tahun 2013. Jadi aku tidak menyalahkan karyawan aku. Mereka anak-anak kreatif. Hanya kitanya aja yang kewalahan ngurusin mereka. Ya. Pernah juga kayak gitu, all shop dalam all shop. Mak Ismi, tos. Mantep ya, Pak ya. Gimana tuh kalau yang dikasih kerjaan banyak tapi yang dikerjain sedikit? Evaluasi lagi. Makanya harus ada briefing, evaluasi. Mana kamu kerjaan yang kemarin bagaimana? Udah beres belum? Gitu ya. Nanti lanjut ya, teman-teman ya. Ini waktu terus berjalan. Yang kelima, menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika kerja. Nah, ini nih, menanamkan nilai-nilai moral dan etika kerja. Bagi aku, prinsip aku ya, aku sekali lagi ya, aku bukan tipe orang yang marah-marah, bentak-bentak, teriak di hadapan karyawan aku. Aku punya backingan. Ya, aku punya backingan dan itu jauh lebih hebat backingan, jauh lebih besar dari aku. Siapa backingan aku? Allah. Backingan aku itu Allah. Kalau kita ngomongin nilai-nilai moral dan etika kerja, kita tinggal ngomong gini. Teman-teman, ya aku kalau ngomong ke tim aku teman-teman atau guys gitu kan ya. Teman-teman, rezeki teman-teman itu bukan aku yang nanggung. Rezeki teman-teman itu Allah yang nanggung. Rezeki teman-teman itu takarannya bukan aku yang menentuin. Rezeki teman-teman itu Allah yang menentukan. Teman-teman jangan cari muka di depan aku. Aku ngomong gitu ke karyawan aku deh, jangan cari muka di hadapan aku, karena aku nggak ngaruh. Apalagi kalau aku di Steven ya, kan aku udah tes Steven ya, teman-teman udah tes Steven belum? Tes Steven aku, itu aku T, thinking extrovert. Seorang thinking itu lempeng orangnya, ya, tidak peka, orangnya tidak peka, ya. Jadi aku tuh orangnya nggak peka. Ada orang-orang yang cari muka hadapan aku nggak peka sebenarnya ya. Jadi aku juga ngomong ke mereka, jangan cari muka di hadapan aku. Yang nentuin rezeki teman-teman bukan aku, tapi Allah. Terserah kalian mau santai, kalian nggak mau kerja, kalian mau apa, terserah. Tapi Allah lah yang menentukan rezeki kalian. Nah, hidup kita susah atau senang itu Allah yang menentukan. Jadi aku bawa Allah terus, Mak, di hadapan mereka, Mak. Aku bawa terus Allahnya. Nah, itu makanya penting banget untuk menanamkan tauhid di karyawan kita, Mak. Maka kalau aku bahasanya menghadirkan Tuhan di antara kita. Nah, ini penting banget.
Mau ada CCTV, mau kita ngomong sampai nyerocos, kalau dia nggak takut sama Allah, mohon maaf, nggak akan takut sama kita. Ya nggak? Dia sama Tuhannya aja nggak takut, Mak. Nyolong, korupsi waktu, nggak mikir apalah pokoknya etika-etika buruknya. Kalau dia nggak takut sama Tuhannya, dia nggak akan takut sama kita. Jadi percuma aku ngomel-ngomel. Gitu aku prinsipnya ya. Jadi aku tanamkan ketauhidan di mereka. Makanya kita ada zikir pagi sore, kemudian ketika aku ada briefing atau apa, aku sempetin tuh untuk ngebahas Allah, 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 Allah lagi. Gitu ya. Kayak misalnya tadi kan tentang korupsi waktu nih, ada yang main HP nih gitu ya. Kita tinggal ngomongin. Teman-teman kerja 8 jam. Kami bayar full. Akadnya adalah teman-teman kerja kami bayar. Ketika kami bayar, teman-teman tidak kerja, maka kira-kira itu uangnya halal atau bagaimana ya? Dan uang yang teman-teman pakai untuk nafkahi keluarga, untuk kasih ke mama, kasih ke adik, kira-kira uang rezeki yang dimakan mereka itu halal atau bagaimana ya? Teman-teman sudah dewasa, silahkan simpulkan sendiri. Nah, gitu. Ya, kalau kita udah ngomongin kayak gitu, tinggal Allah yang membuka hatinya. Ya, Allah akan membuka hati mereka atau tidak. Gitu. Ah, itu bagus tuh. Oke ya. Sip. Oke teman-teman, jadi manfaatkan saat briefing ini untuk menanamkan nilai-nilai moral. Ya, moral kita terhadap, penting juga antar sesama karyawan. Jadi kalau di kami, itu harus menggunakan kata teh atau mbak. Jadi kalau kayak Kak Salwa nih ya, aku nggak manggilnya Salwa aja, aku harus manggilnya, kalau di kantor kita manggilnya teh. Ya, kalau ini di KBM kita manggilnya Kak Salwa. Walaupun Kak Salwa jauh lebih muda dari aku, seumuran adik aku gitu kan ya, aku tetap manggilnya teh atau mbak. Gitu semuanya. Nah, mereka pun sesama itu diusahain ya, walaupun kadang mereka saking akrabnya manggilnya, kadang ada panggilan ya, misalnya kalau Teh Dati dipanggilnya Ci gitu ya, dipanggilnya Cici gitu ya, Ci gitu ya, atau ada yang panggilnya namanya itu is oke. Tapi kita selalu ngingetin, kalau kita berkomunikasi ya, kita ada di kami budayanya adalah harus menyebutkan sapaan depannya. Entah Mbak, entah Teteh, entah AA, Akang gitu, Abang gitu. Ya, jadi harus ada sapaannya. Itu bagian dari meningkatkan nilai-nilai moralnya. Gitu ya. Sip, lanjut. Gimana tips menghandle karyawan dengan baik kalau kita sibuk dengan keluarga, bisnis, dan juga karir, Mak? Sempatkan ya, tetap sempatkan harus ada briefing. Yang kedua adalah mendelegasikan tugas dan harus ada laporan serta controlling yang kuat. Ya, tahun tahun 2013 kenapa aku akhirnya mem-PHK karyawan karena faktanya sebenarnya yang mendasarnya adalah tidak ada controlling, Mak. Aku nggak kontrol kinerja karyawan, aku nggak kontrol karyawan ngapain aja, aku nggak kontrol handphone itu isinya apa, laptop itu isinya apa, aku nggak kontrol karyawan dari jam 8 sampai jam 5 ngapain aja, gitu. Kalau dulu aku pasang CCTV, sekarang aku nggak pasang CCTV, mereka tetap kerja gitu. Karena urusan aku terus ngingetin ya, rezeki mereka itu Allah yang nanggung. Ya, dan sekarang mereka semakin paham ketika sudah dikasih target yang jelas. Kayak sekarang udah tanggal berapa nih? 25 ya. Kita gajian insya Allah tanggal 30, tanggal 30 nih kita gajian nih. Nah, mereka yang memperjuangkan gaji masing-masing, Mak. Kalau uangnya nggak cukup, nggak gajian. Kalau uangnya cukup, gajian. Kalau uangnya lebih, jalan-jalan. Udah gitu. Ya, jadi mereka juga harus tahu kondisi perusahaan seperti apa. Oke ya. Lanjut. Nomor 6. Menjadi media untuk mendengarkan berbagai keluhan, informasi, dan kondisi karyawan. Ada, Mak, karyawan aku yang stres, ada. Ya, itu pun mereka curhat. Mereka curhat kondisi pekerjaan, kondisi dia sebagai posisinya sebagai manajernya, kondisi dia sebagai individu, Mak. Ada masalah dengan keluarga. Nah, kalau ada hal-hal pribadi, itu it's okay tidak dibahas saat briefing. Tidak dibahas di forum, tapi dibahas sendiri-sendiri. Nah, kan kalau di aku sekarang sudah ada HRD nih. Nah, itu HRD tuh yang bagian, kalau kita zaman sekolah, Mak, ada guru BP ya, Mak ya. Guru yang bagian curhat-curhat ya, Mak ya. Nah, itu dia menceritakan ke sana, ya. Kemudian menyampaikan informasi dan keluhan. Misalnya nih, kita ngasih tugas apa, ternyata faktanya seperti apa, ada kendala apa di konsumen, ada kendala apa di produksi, ada masalah laptopnya rusak lah, handphonenya apa segala macam, itu bisa, Mak. Pokoknya, jadi briefing ini tidak satu arah, dua arah. Dari kita menyampaikan apa, dari mereka menyampaikan apa. Seperti itu. Ya. Buku bisnis autopilot ada di Shopee nggak? Mak Mira ada di Kasalwa aja. Soalnya Kasalwa kayaknya lagi ada diskon ya, Kasalwa ya. Ya benar ya, Kasalwa lagi ada diskon. Kasalwa chat aja itu di apa? Oh, di Makassar udah asar ya. Ya, nanti sama Kasalwa ya, Mak, minta diskon. Kalau nggak diskon, kata Mak Muri diskon gitu aja pokoknya. Ya, di poin 6.
Oke, lanjut. 7, melatih komunikasi dua arah. Jadi, kan tugasnya kita sebenarnya itu sebenarnya menciptakan Mak Muri KW. Kecuali ya di sini ada Mak Ira, Mak Mira, Mak Rahma. Kalau teman-teman mau jadi online shop sampai tua, ya silakan. Aku nggak mau. Aku pengen pensiun, aku pengen fokus ke keluarga aku pengen bisnis ini tetap berjalan walaupun nggak ada aku. Nah, tugas aku adalah menciptakan muri-muri berikutnya, muri KW berikutnya gitu, Mak. Maka aku harus melatih, aku paham semua orang tidak lahir ceprot langsung bisa komunikasi. Aku pun dulu nggak gitu. Maka kita butuh ruang, butuh tempat untuk melatih komunikasi mereka. Jadi kalau Pak Muri gimana ya, Kak, gimana nih ya kok si karyawan aku begitu aku udah briefing pada krik diem semua gitu ya. Tunjuk, Mak. Jadi memang aku tunjuk, oke, dari Kak Salwa silakan apa yang ingin disampaikan gitu. Kadang kalau lagi briefingnya tentang ide, Mak, aku tunjuk. Yuk, siapa lagi yang mau ngasih ide? Kamu silahkan, ini silahkan. Tidak boleh mengasih ide yang sama dan tidak boleh diam. Kalau diam, bahkan aku sampai gemesnya ya, kita sampai bilang, yang tidak bersuara saat briefing dianggap tidak masuk. Ya, pernah ya Kak Salwa dulu gitu ya, per divisi ya. Ayo semuanya saat briefing harus bersuara, entah ngasih pendapat, entah protes, entah ngapain lah, pokoknya harus bersuara. Kalau tidak bersuara, dianggap tidak masuk, walaupun orangnya datang ke kantor. Gitu. Itu saking kami memandu mereka untuk benar-benar keluar dari mental blocknya, untuk menghancurkan rantai gajahnya mereka. Gitu. Ya, yuk kita jadi sosok guru yang memberikan ruang, yang memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk karyawan kita berlatih komunikasi. Ya, Ma Ani dia habis baca buku BOAP, alhamdulillah sudah dibiasakan briefing setiap hari. Yeay, keren. Ya, tuh Ma Ani dia udah praktek ya buku BOAP ya. Ma Alia, nah itu disuruh turun ide pada diem aja. Udah Mak, kayak tadi Mak Ancemannya, ayo semuanya nyumbang ide. Yang nggak nyumbang ide saya anggap nggak masuk. Gitu. Tapi sambil senyum kitanya, jangan lupa ya. Yuk sekarang Mbak Nia, apa idenya? Oh, bingung Bu, sok saya tungguin. Nah, gitu tungguin aja sampai benar-benar dia keluar ngomongnya ya. Karena yang pertama itu memang berat, nanti lama-lama mereka akan terbiasa. Karyawannya cuma satu, nggak apa-apa, tetap harus briefing ya. Lanjut yang ke-8. Melatih keterbukaan antara atasan dan bawahan, sehingga bila ada masalah, atasan bisa melakukan pencegahan sedini mungkin. Ya, keterbukaan nih antara atasan dan bawahan. Kalau kita tidak tahu, karyawan tidak ngomong, tidak melaporkan apa-apa, kita ngerasa tidak ada masalah apa-apa. Benar nggak? Ya, tidak merasa tidak masalah apa-apa. Jadi melatih keterbukaan kalau di sini di poin 8-nya. Oke ya? Jangan ada rahasia di antara kita. Wah, itu penting banget, Mak. Kalau dulu mah boro-boro ya. Kalau dulu aku tipe orang, wah ini karyawan pada kerja apa enggak ya? Karyawan mikirin aku enggak ya? Karyawan gimana ya? Gitu mah berprasangka mah kalau dulu aku. Sibuk aja berprasangka. Ada yang masih ngerasa gitu nggak sih? Overthinking ya. Wah, ini karyawan aku kayaknya gini deh, Mak Muri. Karyawan aku nih ya, Mak Muri. Ini kayaknya mereka ngomongin aku deh di belakang deh. Ini kayaknya mereka, wah gitu ya, sibuk tuh, overthinking tuh. Aku udah bosan, aku udah capek. Muri yang dulu tuh kayak gitu, aku udah nggak mau lagi, Mak. Ya itu sangat menggerogoti hati aku banget. Hati pikiran tuh terganggu banget kalau kita overthinking. Ya, jadi ngomong aja apa adanya dan dengarkan apa pendapatnya mereka. Oh, udah selesai. Kalau Anda nggak ngomong, saya anggap baik-baik saja. Ya, maka tidak akan ada perubahan, benar nggak? Makanya ngomong gitu. Ada buku tentang reseller yang bagus. Buku tentang reseller itu ada pasukan militan ya, Kak Salwa ya. Itu ada kalau tapi nggak tahu ya habis atau enggak. Masih ada. Ada ya. Kalau ada apapun, sering ingetin tapi mereka nggak melakukan. Capek kalau overthinking, benar capek banget ya. Gimana caranya supaya kita dekat dengan karyawan tapi masih dianggap pemimpin mereka? Khawatirnya kalau terlalu dekat, mereka jadi ngelawan. Betul. Bagus nih, Mak Laili ya. Jadi kita boleh dekat sebagai tim, tapi mereka ketika kita ngomongin di luar jam kerja, aku adalah kakaknya mereka. Mereka sih bilang aku ibunya. Aku merasa tua banget ya dibilang ibunya mereka ya. Aku pengen mereka nggak aku kakak, bukan ibu gitu ya. Jadi mereka menganggap aku ibu ya. Ya, jadi ada saatnya kita dekat sebagai as a human, tapi ada saatnya kita sesuai dengan jenjang struktur organisasi. Nah, ini manajernya, Anda supervisor atau staffnya ikutin jenjang itu. Ya, maka profesionalisme dan ketegasan itu lama yang bikin mereka harus tetap profesional. Ya.
Nah, goalnya apa nih dari morning briefing? Jadi goalnya sebenarnya dari morning briefing adalah ngomongin masa depan. Fokusnya ke masa depan, bukan hanya ke masa lalu. Jadi masa lalu evaluasi boleh, tapi itu porsinya sedikit sebenarnya. Ya, karena evaluasi itu sudah dijabarkan di laporan-laporan sebenarnya di laporan hariannya. Mereka ada kendala-kendala apa. Nah, goalnya saat morning briefing adalah future, masa depannya. Seperti itu. Ada absen enggak? Enggak, Kak. Kan udah ngisi Google Form ya. Ada yang belum ngisi Google Form enggak saat daftar kelas ini? Aku memang nyebar link ini sih ke beberapa kelas. Mungkin ada yang belum nyebar Google Form. Boleh yang rasa belum nyebar Google Form, bisa nanti ketik di sini ya, belum isi Google Form. Oke, materi dari saya cukup sekian. Silakan aku mau masuk sesi tanya jawab, Kak Salma. Masih ada waktu nih. Oke, siap. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Muri untuk materinya luar biasa. Keren banget nih, banyak dari kita yang mulai terbuka ya, teman-teman. Nah, ini Mbak Muri udah mulai mau ada sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh tanyakan yang sesuai yang materi ya, teman-teman. Jangan keluar dari materi. Boleh sekarang silahkan bertanya ke Mbak Muri mumpung ada waktunya nih, teman-teman. Jangan sia-siakan kesempatan. Oke, teman-teman boleh langsung bertanya, nanti akan Mbak Muri jawab. Oke. Kalau karyawan tinggal, oke, siap. Oh iya, sebentar ya untuk link grup WA nanti saya langsung share di sini. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan nih, Mbak Mori. Mau saya bacain atau Mbak Mori nih yang bacain? Mana nih? Yang mana nih? Yang mana nih? Ada ini cara menciptakan Mbak Mori KW di awal dengan apa, Mak, katanya. Oke, good. Oke ya, aku coba ganti materinya dulu ya untuk bisa menjawab itu ya. Ntar Kak Salwa, lanjut Kak Salwa ke yang lain dulu. Oke, siap, Mbak Muri. Oke, nah ini teman-teman banyak juga yang ternyata belum masuk grup WA Komunitas Bisnis Muslimah ya. Nah, ini aku nanti langsung share di sini. Teman-teman bisa langsung masuk ke grup WA Komunitas Bisnis Muslimahnya. Silakan daftar dulu, dan itu daftarnya gratis, teman-teman. Nah, ini link WA grupnya, teman-teman nanti daftar dan nanti bakal di-invite sama Kayuki untuk masuknya. Oke, baik. Tadi ngomongin Makmuri KW nih ya, Makmuri KW. Makmuri KW-nya yang sebelah mana dulu nih, saudara gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah ikut aku kelas kebut, kelas keuangan, kelas couplepreneur, kelas apa lagi ya, kelas marketing, ini biasanya aku udah bahas nih materi ini nih ya. Aku bahas singkat aja. Jadi ini tentunya yang biasa kita lakukan nih, si Makmuri asli yang kita lakukan ya, kita ngurusin produk, ngurusin pemasaran, penjualan, keuangan. Begitu juga yang di atasnya, sumber daya manusia dan pendukungnya. Maka kalau kita mau merekrut Muri KW untuk pertama kali awal-awal sebaiknya yang mana dulu nih? Kita menciptakan Makmuri KW yang mana? Kalau aku prinsipnya ciptakan dulu yang menghasilkan cuan. Yang ngebantuin kita menghasilkan cuannya. Karena faktanya ini mak rumah tangga nih ya kan. Kadang kalau kita ngomongin pemasaran, kadang posting, kadang enggak. Bikin konten sempet, kadang enggak. Lagi bikin konten anaknya nangis, lagi bikin ngedit video direbut HP-nya sama anaknya. Misalnya gitu ya. Anak sakit kita nggak bisa ngurusin pemasaran. Nah, akhirnya kita nggak konsisten dengan pemasaran. Jangan harap omsetnya konsisten. Kalau yang konsisten aja belum tentu omsetnya konsisten ya, nggak margin itu konsisten. Apalagi yang nggak konsisten gitu. Maka di awal-awal kalau teman-teman mau membuat diri kita KW-nya harus bagian pemasaran dulu, Mak. Karena bagian pemasaran inilah yang menghasilkan cuan. Gitu Kak Salwa jawabannya. Masya Allah, siap. Terima kasih Pak Muri. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk lagi nih. Wah, cepat banget nih. Oke, ini sebentar ya. Nah, ini ada yang minta solusi nih dari Mak Anita. Mak, kalau admin itu kita kenal lama ada rasa nggak tega buat negor. Gimana ya Mak solusinya? Yang nggak tega buat negur. Oh ya, Kak Salwa itu masih ada yang nanyain Google Form. Coba Kak Salwa dibikinnya sekali copas berurutan ya. Ada link apa gitu ya. Oke, siap-siap. Nggak enak buat negur. Oke, sip, bagus nih. Tadi seperti aku bilang tadi, bahwa ketika teman-teman mau membangun bisnis, maka teman-teman tentunya membangun organisasi. Kalau teman-teman membangun organisasi, maka posisikan diri teman-teman adalah guru.
Ya, aku sayang banget sama karyawan aku anggap sebagai adik-adik aku. Nah, ketika karyawan melakukan kesalahan dan kita tidak mau negur karena nggak enak, mohon maaf, cinta Anda diragukan. Contohnya nih, Mak, ketika anak nggak mau sholat, terus kita diem aja. Kita nggak tegur, kita nggak seret, kita nggak marahin, bahkan kita nggak pukul. Itu kita sayang atau enggak sama anak sebenarnya? Nah, ayo aku nih ya, kalau anak kita melakukan kesalahan, kita diem aja. Itu berarti kita sayang atau enggak? Pasti jawabannya enggak, ya, enggak sayang kan? Makanya, Mak Iswi dan teman-teman yang lainnya, kalau kita sayang sama karyawan kita, jangan sungkan untuk menegur. Toh kita menegurnya untuk kebaikan. Kita menasehati. Makanya jangan dimarahin dan dibentak. Itu kan tadi ya, itu nggak elegan kalau menurut aku gitu ya. Tapi kita menegur itu karena kita sayang. Kita tahu nih karyawan kita mau nyebur jurang. Masa kita diem aja, harus kita kasih tahu. Dan itu nggak boleh nggak enakan, kan karena kita sayang, gitu. Kalau karyawan kita males, karyawan kita nonton YouTube terus di jam kerja, ini kita ngomongin fair-nya ya. Kalau ada karyawan yang nonton YouTube di jam kerja, bukan urusan kerjaan, artinya dia korupsi waktu. Kalau dia korupsi waktu, maka kehalalan dari gajinya itu dipertanyakan. Kalau kita nggak negur, berarti kita membiarkan orang makan duit yang tidak halal. Kalau kita membiarkan dia makan uang yang tidak halal, kira-kira gimana? Di hadapannya Allah, kita tahu kita membiarkan orang melakukan kesalahan, maka kita yang ditegur sama Allah. Ya nggak? Jadi, kalau kita sayang sama karyawan kita menegakkan kebenaran, jangan takut, jangan nggak enakan. Gitu. Semua ini karena Allah. Karena kita sayang sama dia, karena kita nggak mau dia jadi orang bodoh selamanya. Aku, ini percaya atau tidak, aku itu PHK karyawan bagi mereka yang tidak suka belajar. Aku PHK karyawan karena dia nggak mau baca buku. Kan aku kan suka ada, coba tulis di kertas gitu ya, tulis di kertas apa yang kamu rasakan, unek-uneknya dan sebagainya macam. Salah satunya dia bilang, kenapa sih harus baca buku? Itu kan mengurangi jam istirahat. Kan kalau Sabtu Minggu itu jamnya keluarga. Oke, berarti ini anak nggak ngerti kenapa aku wajibin baca buku. Aku jelasin segala macam, dia tetap tidak mau baca buku. Mohon maaf, aku keluarin. Aku udah ngajarin, aku udah sayang, aku udah fasilitasin untuk dia jadi orang pinter. Kalau aku nggak sayang, orang pintar atau bego selamanya biarin aja, kan gitu ya. Tapi karena aku sayang, aku nggak mau dia bego terus. Aku mau dia jadi orang pintar, aku mau dia jadi pengusaha, aku mau dia orang sukses. Tidak ada orang sukses yang tidak berilmu. Maka aku tumpahkan semua ilmu aku ke tim aku. Tapi kalau dia tidak mau belajar, ya sudah. Aku cari orang lain yang mau aku tolong. Nah, sama seperti konsumen, Mak. Kita ke konsumen itu menolong. Kita ke karyawan itu menolong. Kalau ada orang yang nggak mau kita tolong, ya nggak apa-apa, lepas aja. Cari karyawan lain yang mau ditolong untuk mau jadi orang-orang soleh, menjadi orang-orang sukses gitu. Ya, kalau dia tidak mau ditolong, itu bagaikan cinta kita bertepuk sebelah tangan, nggak enak, ya nggak. Jadi lepas aja. Kalau kamu tidak mau dicintai sama aku, nggak apa-apa, lepas aja. Masih banyak orang-orang yang mau ditolong sama aku untuk jadi orang-orang sukses, gitu, Mak. Oke ya? Yuk lanjut Kak Salwa, pilih. Banyak banget nih pertanyaannya. Oh ini mungkin ya. Mbak Muri gimana kalau ada pertanyaan dari Mbak Riris? Mbak Muri gimana kalau udah akhir bulan tapi target margin belum tercapai? Gimana cara bikin karyawan semangat kerjaan target dan apa hukumannya kalau nggak bisa? Oke. Nah, kalau kita ngomongin akadnya, itu harusnya di awal bulan kita ngomongin akadnya. Misalnya, kita ada target ya. Jadi, misalnya ada target 100%. Ini adalah target yang harus dicapai. Kemudian ada target di 75%, 50%, dan sebagainya. Gitu, Mak. Jadi, kalau nyampe target 50% berarti itu apa? Target 70% itu berarti apa? Nah, kalau nggak nyampe target, ini bagaimana? Kembali lagi sih ya, kebijakan kitanya ya. Dan ini enaknya ngomongnya di awal nih akadnya. Oke guys, teman-teman, target kita adalah segini-segini. Tapi sebelum kita nyalahin karyawan, evaluasi dulu di kitanya. Apa yang membuat karyawan nggak nyampe target? Pertama, ini aku belajar nih dari HRD aku ya. Aku katanya, aku itu menyamakan sepatu aku dengan sepatu karyawan aku. Bingung nggak kalimatnya? Aku menyamakan sepatu aku dengan sepatu karyawan aku. Aku menganggap karyawan itu bisa berpikir secepat aku, sekreatif aku, sepinter aku,
energik aku atau aku lah, kayak ukurannya seaku gitu kan ya. Sedangkan ternyata karyawan kita itu tingkat kepekaannya, tingkat belajarnya, tingkat semangatnya, tingkat energinya, tingkat wawasannya segala macam itu belum sejajar sama kita. Nah, berarti kalau nggak nyampe target, dikarenakan kompetensi yang belum sesuai, maka business owner kita sebagai HRD, tugas kita adalah menaikkan kompetensinya dia dulu. Bukan marahin kenapa dia nggak nyampe, tapi kita cari tahu dulu. Ya, kan kadang suami aku suka protes, kenapa sih karyawan tuh tidak inisiatif bikin pemasaran apa kek. Aku bukan yang ngebelain, tapi aku bilang faktanya. Keilmuan pemasaran karyawan itu belum setinggi aku. Yang salah adalah aku. Kenapa aku tidak mengajarkan dulu keilmuan marketing yang lebih bagus lagi gitu. Ya. Jadi sebelum nanti teman-teman melakukan punishment kepada karyawan, cari tahu dulu sebenarnya target yang teman-teman berikan apakah sudah sesuai dengan bekal yang teman-teman berikan. Apa bekalnya? Pertama, bekal keilmuan. Bener nggak keilmuan marketingnya mereka udah ngerti? Mereka punya IG, pasang 2 feed, 5 story, selesai. Nggak gitu marketing IG tuh. Nah, gitu ya. Jangan-jangan emang kita sendiri aja belum ngerti IG marketing, terus kita nggak ngajarin mereka lagi. Kan jadi ilmu mereka sangat minim sekali. Jadi pertama, sebelum kita ada punishment, evaluasi dulu kita nih sebagai leadernya. Apakah keilmuan mereka sudah sesuai dengan target yang kita berikan? Yang kedua, dari soal mindset-nya. Kalau tadi kan keilmuan praktisnya ya. Yang berikutnya adalah dari mindset-nya dia. Apakah mereka tipikal yang ya udahlah nggak nyampe gini aja bersyukur aja lah jadi orang mah nggak usah neko-neko, nah gitu ya. Nah berarti kan ini speednya, pemahamannya, mindsetnya belum sama nih sama kita nih. Nah maka ini dulu dibenerin. Yang ketiga adalah fasilitas, Mak. Kita mau mereka kayak gimana ternyata fasilitas kerjanya ataupun bisa termasuk dengan produk-produknya, Mak. Kenapa mereka nggak nyampe target? Ternyata di musim pandemi, Mak paksa dia untuk jualan baju renang. Mohon maaf nih, di awal pandemi semua orang nggak berenang, Mak. Tapi percaya kayak ini ya. Aku ada satu klien di Yuka. Kan teman-teman tahu ya Yuka ya, jasa kelola sosial media. Ada, Mak, di Yuka, Mak. Jasa salah satu klien kami di Yuka di awal-awal pandemi ya. Komplain, Mak, ke aku. Mak Muri, aku mau komplain dong. Ini aku udah dipegang sama Yuka selama 2 minggu, tapi nggak ada perubahan. Oke, Mak, kita boleh ya telepon segala macam. Biar aku tahu akar masalahnya apa. Aku lihat kinerja tim aku sudah sesuai dengan SOP-nya. Lalu aku lihat produknya apa. Ternyata, Mak, dia adalah baju pesta. Hey, orang pandemi, dia hemat-hemat makan Indomie, guys. Nggak beli baju pesta, guys. Jadi di tengah pandemi, kita jualan baju pesta, itu kan bukan salah karyawan, kenapa barangnya nggak laku, benar nggak? Ya kan? Jadi kita evaluasi dulu, Mak, di kitanya, Mak. Apakah kita sebagai business owner, sebagai leadernya, sebagai brand manager, product manager, marketing manager, finance manager, operational, kita semua ya manajernya nih ya. Kita evaluasi dulu, jangan-jangan nggak nyampe target itu gara-gara kita, gitu ya. Tadi salah satunya, Mak, ya, tentang fasilitasnya. Apakah produknya tadi yang tidak relevan dengan keinginan pasar? Apakah ternyata di luar sana orang udah banting-banting harga, Mak, dengan produk yang kita jual, gitu ya? Apakah fasilitas kerjanya nih ya, si handphonenya kadang mati, kadang ada internet, kadang laptopnya apa segala macam. Ya, siapa tahu itu kendala-kendala yang dihadapinya. Makanya enaknya ada briefing setiap hari, itu bisa tersampaikan sama kita, gitu. Ya, jadi sebelum kita nunjuk karyawan, kita nunjuk diri kita dulu aja. Ya, ini nggak nyampe targetnya, evaluasinya apa, kenapa. Nah, kalau memang ternyata itu kita udah merasa semua sudah diperbaiki, tapi kinerja karyawan tidak bertumbuh, ya itu baru ayo didiskusikan apa punishment-nya. Seperti itu. Iya, Masya Allah. Terus ini ada dari Ma Hoirani. Mau Muri gimana caranya melatih diri sendiri biar bisa jadi pemimpin yang didengerin sama karyawan? Bagus nih pertanyaannya, mantap ya, leadership ya. Yang bisa didengerin sama karyawan. Coba deh, aku tanya ya. Ini Kak Salwa silakan jawab yang sejujur-jujurnya ya, Kak Salwa ya. Ini buat pelajaran teman-teman. Kenapa kalau aku ngomong Kak Salwa nurut? Karena biasanya kalau misalkan Teh Hani ngomong itu berdasarkan fakta ya. Dan aku nurut karena memang itu sebagai ya yang harus aku lakukan gitu, Teh. Karena berdasarkan fakta. Oke, jadi yang pertama kalau teman-teman ngomong harus ada based on datanya apa, misalnya ya kayak tadi ya data-data evaluasi. Yang kedua, tadi apa kedua Kak Salwa? Karena memang biasanya kalau misalkan dari, aduh aku jadi lupa nih.
Biasanya kalau Teh Hadi ngomong itu, kan yang pertama berdasarkan faktanya, terus yang kedua memang itu yang harusnya aku lakukan gitu Teh. Jadi merasa tersadarkan bahwa oke, aku harus lakuin ini Ya, gitu betul. Oke, ya seperti itulah Mak kira-kira. Nah, lalu selain itu apa? Harus belajar public speaking, Mak. Ya, kita harus belajar public speaking, harus belajar komunikasi. Nah, ini kunci dari aku nih. Ini rahasia nih. Kak Salwa dengerin, nggak apa-apa, biarin aja ya. Kak Salwa kan juga jadi manajer ya, harus ngerti. Jadi, inti dari komunikasi adalah kita harus menjadikan lawan bicara kita adalah pemenang. Ini kunci banget nih. Harus menjadikan lawan bicara kita adalah pemenang. Ini contoh sederhana yang amat sangat bisa diaplikasikan. Misalnya gini, ayah hari ini biar di rumah aja, ya, biar ayah tidak keganggu anak-anak berisik, biar aku bawa anak-anak keluar rumah, biar ayah bisa me time. Wah, seneng kan? Suami kita biasanya dengan anak-anak pada berantem, berkeliaran, dia pengen banget, dia penat ya. Suami kita pun penat, Mak. Kasihlah dia ruang untuk istirahat, ya nggak? Udah, ayah hari ini biar anak-anak bunda bawa, ayah hari ini bisa me time. Ayah terserah mau ngapain aja, kami nggak ganggu. Karena salah satu me time-nya suami aku adalah beres-beres rumah, Mak. Suami aku tuh senang banget beres-beres. Jadi bahkan tuh suami aku orangnya apik banget ya, diberesin semua sampai ujung-ujung segala macam, rumah beres, mobil apa segala tuh beres gitu ya. Itu me time bagi suami aku. Nah, seneng dong aku kasih me time, iya nggak? Oke Bunda, asik, alhamdulillah. Makasih ya Bunda ya, gitu. Oke Bunda, silakan pergi ya sama anak-anak. Nah, oke. Ketika tadi aku ngomong sama suami seneng. Padahal ada udang di balik batu. Coba kalau aku balik kalimatnya, ayah, Bunda pengen ke mall ya sama anak-anak. Ih, kamu ngapain sih ke mall? Hemat. Jangan pandemi, nggak usah keluar-keluar. Nah, gitu coba. Ya, kira-kira ya, goalnya sama, Mak. Goalnya sama. Intinya kita pengen keluar, pengen jalan-jalan. Tapi minta izinnya dengan cara yang berbeda. Yang pertama, sudut pandangnya suami yang menang, supaya suaminya me time. Kan kita nggak bohong, benar nggak? Suaminya me time. Yang kedua, sudut pandangnya kita yang menang, supaya kita bisa jalan-jalan. Hal yang sama kita ceritakan dengan sudut pandang yang berbeda, copywriting yang berbeda, itu akan beda dampak terhadap lawan bicaranya kita. Nah, gitu. Cerdas katanya. Ya, begitu, Mak. Nah, ini berlaku semuanya, Mak, kepada siapapun yang kita ajak ngomong. Ke anak-anak nih misalnya ya, rumah berantakan, kakak, adik, rumah udah kayak kapal pecah, beresin. Nah, kalau kayak gitu, Mak, anak-anak kira-kira beresin nggak, Mak? Enggak. Ya, kira-kira anak nggak beresin. Coba kita ganti, Mak, copywriting-nya. Masya Allah, siapa yang mau dapat pahala banyak? Langsung berebutan, alhamdulillah anak-anakku mau kayak gitu, Mak, langsung berebutan nih. Wih, abang pahalanya paling banyak, Masya Allah. Rapi nggak, Mak? Rapi, Mak. Gitu. Paham ya di sini ya? Jadi kalau kita ngomong kepada siapapun itu, nggak boleh angle-nya adalah kita yang menang. Harus lawan bicara kita yang menang. Ya, itu ilmu copywriting kepake banget, Mak, apapun itu ya. Ya, apapun itu kepake banget. Nah, bagaimana dengan karyawan? Sama, teman-teman, dengan karyawan. Jadi kita mau ngomongin apa nih? Misalnya ya, kayak tadi ya. Kan intinya kenapa sih karyawan itu harus pinter, Mak? Kan kalau karyawan pinter, kinerja mereka lebih bagus, omset kita naik. Kan intinya seperti itu sebenarnya kalau dari sudut pandang business owner. Nah, kita ganti dong copywriting-nya. Ya, teman-teman di sini adalah tempat belajar. Siapa yang mau jadi orang sukses? Siapa yang mau jadi pengusaha? Ayo, kita berjuang, belajar bareng-bareng, semuanya harus jadi pintar bareng-bareng. Yuk, kita angkat derajat orang tua. Kita banggain orang tua. Nah, orang tua udah ngasih biaya sekolah apa segala macam. Masa sih hidup kita gini-gini aja? Ya kan? Masa gini-gini aja sih? Ayo, teman-teman mau naik gaji, teman-teman mau punya pendapatan yang banyak. Yuk, value diri kita juga harus banyak supaya teman-teman rezekinya banyak. Yuk, cari muka di hadapannya Allah supaya teman-teman rezekinya banyak. Karena kinerja kita banyak, Allah lihat rezeki teman-teman banyak. Nah, itu kan sudut pandang yang menang adalah karyawan, benar nggak? Kebayang ya di sini ya? Itu kepake, Mak, semuanya. Para manajer supaya timnya mau kerja, jangan omongin sebagai keuntungan manajer misalnya. Guys, ayo dong yang target dong, ntar aku dimarahin nih sama direktur nih. Ya jangan gitu. Ya kan para staffnya, ya udah biarin aja lu, ini yang dimarahin bukan gue kan gitu ya. Jadi staffnya pada nggak mau kerja. Jadi si manajer juga harus bisa mengambil hatinya karyawan, hatinya staff. Kita ngomongin dari segi keuntungannya mereka, gitu.
Ya, catet ya. Kita ngomongnya dari sisi karyawan, betul. Pokoknya kita ngomongnya dari lawan bicara kita, siapapun itu. Ya, dari lawan bicara kita ya. Harus ambil angle-nya di sana. Ada udang di balik batu. Tapi menurut aku ini win-win solution dan ini kita nggak berbohong sama sekali loh ya. Ya, kita tidak berbohong sama sekali. Kita hanya bisa memilih mana yang ingin orang dengar. Itu loh kuncinya. Komunikasi adalah berbicara apa yang ingin orang lain dengar. Ini penting banget nih, angle-nya nih. Ya, berbicara apa yang ingin orang lain dengar. Orang lain nggak mau dengar kesuksesan kita. Orang lain dengar, orang lain pengen dengar apa keuntungannya buat aku. Nah, begitu juga dengan konten iklan, Mak. Dengan konten iklan nih ya, jahitannya rapi, kainnya lembut, ya bodo amat, emangnya kenapa? Gitu ya. Apa untungnya buat aku? Nah, misalnya gini, siapa yang pengen anaknya gampang menghafal Al-Qur'an? Ayo cung sini, gitu ya. Aku punya nih, ada vitamin mengandung cerebrofort yang bikin anak-anak mudah menghafal Al-Qur'an, sehingga insya Allah ini menjadi tabungan pahalanya Bunda nih, anak-anaknya pada menghafal Al-Qur'an. Ayo cung sini. Pada komen nggak kira-kira? Nah, gitu ya. Jadi, angle-nya adalah apa dampak bagi konsumen kita. Begitu juga dengan tadi ya, apa dampak bagi suami kalau kita minta izin, apa dampak bagi anak-anak, dan juga apa dampak bagi karyawan. Ya, selalu berbicara apa yang ingin mereka dengar, bukan apa keuntungannya kita. Gitu. Oke? Masya Allah ya. Oke. Tapi nggak ngerasa ngantuk ya. Oke, silakan. Masih ada lagi sedikit pertanyaannya. Nah, ini dari Mak Sofi di Cirebon. Mamuri, laporan karyawan itu apa aja? Misal di sistem produksi, setelah dapat laporan dibagaimanakan? Laporan. Panjang ya laporan itu ya. Nantilah kapan-kapan lah, Kak Salwa ya, itu panjang banget soalnya kalau laporan. Sederhananya gini, kita sebagai pemilik bisnis nih, kita pengen tahu apa dari karyawan. Nah, itu dulu aja kuncinya. Aku pengen tahu karyawan itu sehari chatnya berapa. Ya, maka berarti laporannya jumlah chat. Aku pengen tahu chatnya orang tuh pada nanya apa sih sebenarnya. Maka laporannya misalnya CS Devi 100 chat, nanya gamis 30, open reseller 15, nanya sepatu 3 gitu. Dirinci, Mak, serinci itu loh laporan tim aku. Gitu. Nah, kalau tadi kita ngomongin tim aku laporan sehari 4 kali, dan itu betul, Mak. Jadi buat tim penjualan itu laporannya sehari 4 kali. Yang pertama saat mereka datang jam 8.15 ya, itu mereka mencatat berapa sisa chatnya. Nih tim penjualan nih pagi nih, dia catat berapa sisa chatnya. Dan chatnya itu menanyakan apa saja. Jadi sama dia di scroll dulu, Mak, tapi nggak dibuka ya. Kayak di scroll dulu kan kelihatan ya awalnya apa ya. Oh, ini kayak nanya open reseller, nanya mau beli buku, nanya mau SBO, itu Mak dicatat, Mak. Misalnya hari ini pagi ada 10 chatnya, itu apa aja. Yang kedua, itu laporan jam 12. Laporan jam 12, saat jam 12, sisa chatnya apa aja. Nah, itu ada di sana. Ketika jam 3 sore, break asar, itu mereka pun mencatat update sisa chatnya asar ada berapa. Sama ya, ada poin-poinnya tadi. Sama ada yang potential closing dan sebagainya. Lalu sebelum mereka pulang, Mak, jadi setelah jam 5, mereka tutup, itu ada sisanya berapa chatnya. Nah, laporan dari tim penjualan, dari jumlah chat tadi ini menjadi bahan patokan dari tim pemasaran. Ya, misalnya pagi-pagi cuma ada 7 chat. Wah, ini langsung bikin stres tim pemasaran nih. Waduh, cuma ada 7 nih chatnya nih. Ayo, kita harus bikin konten apa nih yang menghasilkan lead. Ayo, kita harus ngapain gitu, Mak. Terus juga ketika tim CS, tim penjualan dia, wah cuma 7 chatnya, 5 menit juga udah beres ya. Terus mereka harus ngapain? Oke, berarti mereka harus melakukan follow up. Gitu. Nah, nanti ini kan udah nih, tim pemasaran kan udah melakukan pemasaran ya pagi ini dari jam 9 sampai jam 12. Nah, nanti jam 12 tim pemasaran cek lagi dari tim penjualan. Wah, tadi aku udah bikin konten, ternyata nggak menghasilkan chat. Ternyata masih tetap sepi. Aku harus ngapain lagi ya? Yuk kita ngapain yuk? Kita live aja yuk, kita live yuk. Kita ngapain yuk? Gitu, Mak. Jadi mereka terus berpikir tuh tim pemasarannya. Dan itu patokannya adalah laporan dari tim penjualan. Udah nih, jadi dari jam 12 itu menjadi patokan mereka sampai jam 3. Nah, begitu udah jam 3 kan ada lagi laporannya. Wih, ternyata konten yang tadi berhasil loh guys, banyak chat masuk nih, ada 70 yang masih antri dijawab chatnya. Oke, berarti konten yang tadi berhasil, gitu, Mak. Oke, kita harus ngapain lagi nih sore ini nih? Kalau itu masih berjalan, tadi kan ada tugas yang tidak penting tapi mendesak, tidak penting tapi mendesak, terbalik ya.
Penting tapi tidak mendesak ya, itu kerjain dulu tuh sore-sore tuh, karena kan pemasaran sudah berjalan. Nah, nanti sore sebelum pulang kan ada evaluasi lagi, ada laporan lagi dari tim penjualan, chatnya tinggal sekian. Oke, berarti besok kita harus ngapain nih, gitu. Kadang juga malam mereka bikin scheduling, Mak, bikin scheduling konten, jadi nanti kontennya terposting sendiri. Waktu itu kan udah pernah dikasih tahu ya sama Kak Selwa ya, cara untuk pasang konten terjadwal, gitu. Jadi sore-sore tuh tim pemasaran udah setting tuh konten-kontennya apa aja. Seperti itu. Iya. Oke, ini mungkin Gitu ya. Nah, Kak Salwa, ya. karena ini sebenarnya ilmu urusan per materi ini itu banyak banget ya sebenarnya ya. Nah, kami insya Allah hari Sabtu pekan depannya, Sabtu depannya, itu kita ada kelas perdana nih, Mak. Kita bilangnya kelas manajemen bisnis online. Nah, ini belajarnya, tadinya aku mau full online aja, full offline aja belajarnya, karena aku pengennya in touch ketemu langsung ya, biar ngerasain energinya langsung gitu. Pematerinya bertiga, Mak. Jadi ada aku, ada manajer HRD, Pak Yuga, ada suami aku nih, yang bagian memang people development. Nah, nanti hari Sabtu pekan depan tanggal berapa ya? Tanggal 4 ya, kalau nggak salah, 4 Desember ya, tanggal 4 Desember. Nah, tanggal 4 Desember itu ada kelas manajemen bisnis online. Nah, kelasnya itu nanti kita seharian, Mak. Ya, itu apa aja sih, Kak Salwa? Aku lupa deh materinya. Oke, sebentar, Mbak Muri. Ya, nanti sama Kak Salwa dicariin. Ya. Nah, teman-teman yang mau ikut, itu ada 2 pilihan. Tadinya kan aku maunya offline aja, tapi karena banyak yang dari Makassar kemarin ya, Mbak Muri bikinnya online gitu kan ya, kelas-kelasnya. Sudah, ya. Jadi insya Allah akan secara online juga, Mak, belajarnya. Nah, jadi Mbak Muri gimana sih cara bikin karyawan itu semangat? Targetnya berapa yang harus dicapai? Nah, itu nanti akan ada di kelasnya, Mak ya. Cara menentukan target pencapaian karyawan, ya. Terus apalagi aku lupa Kak Salwa ya. Nanti sama Kak Salwa deh diinfoin. Kak Salwa tolong cari dulu. Nanti tolong coba ke chat ya. Iya, Mbak Alifani ada online-nya. Coba siapa yang setuju? Offline atuh biar ketemu sama aku tanggal 4 Desember. Hari Sabtu tanggal apa sih, Mak? Tanggal 4 Desember ya kalau nggak salah ya. Ayo Mbak Alifani, kamu teh offline aja. Offline di mana, Mak Nuri? Offline di kantor, di rumah aku. Ya, ayo main ke rumah Mak Muri, Mak. Ya, nanti offline-nya di kantor aku di pinggiran Bandung, Bandung Coret, namanya di Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat. Ya, yang mau offline dong, cung. Siapa yang mau ke Purwokerto? Mama aku mau ke Purwokerto. Banyaknya mau yang online ya. Offline sering nggak diizinin suami. Pengennya offline sampai jalan-jalan. Ayo Mbak Yani, ayo Mbak Yani. Nginep di mana kalau offline? Banyak homestay, banyak hotel-hotel apa sih namanya itu yang warna merah-merah itu? Red Doors ya. Banyak hotel-hotel kecil. Banyak kok, Mak. Hotel di sini ada sekitar 200 ribuan, Mak, per malamnya, murah. Offline belum diizinkan, Pak Bos. Offline jauh. Iya, Mak, kalau offline-nya di kantor kami, kantor SBO di Kabupaten Bandung Barat di Cihanjuang. Ya, ayo ketik dulu siapa yang mau ikut offline, siapa yang mau ikut online, sekalian ke Lembang. Yo, ayo sekalian ke Lembang, asik. Di sini dekat sama Lembang Zoo, Lembang Park and Zoo. Ya, yang bawa keluarga. Kalau Jawa Tengah offline di mana? Di mana ya Jawa Tengah ya? Oke. Nah, nanti sama Kak Selo akan info ini ya. Oke. Berarti nanti, banyak yang mau online nih, siap deh. Nanti aku izin ya teman-teman. Jadi nanti kan ini videonya ada rekamannya. Nanti sama Kak Salwa juga akan diberikan rekaman Zoom-nya. Lalu nanti akan dikasih juga tadi yang ketinggalan info buku BOAP ya. Sama info kelasnya ya Kak Salwa ya. Nah, itu dia tuh. Cara menentukan target pencapaian karyawan, cara membagi job desk karyawan. Yang masih bingung pembagian job desk karyawan, lalu cara menghitung gaji dan bonus karyawan, cara membuat KPI untuk penilaian kinerja karyawan. Kemudian cara membangun loyalitas karyawan, sampai yang keenam, cara menumbuhkan jiwa leadership pada karyawan. Nah, Cung, siapa yang mau ikut? Ya, itu tadi sudah ada materinya sama Kak Salwa. Langsung nanti bisa klik aja di situ, walaupun tertulisnya kelas offline, ya karena ini banyak banget yang maunya online, Kak Salwa, nanti kita buka kelas online-nya ya. Nanti bareng, Mak, ya live-nya bareng sama yang kelas online gitu. Mahawa, waduh, bareng suami dan 5 anak ya, se-RT ya, Mak, Anda. Se-RT ya.
Oke, silakan yang mau online ataupun offline langsung aja ke linknya itu ya. Nanti aku izin juga akan di japri, teman-teman semuanya akan diinfokan lagi materinya. Good. Nah, sambil menunggu yang tadi ya, nggak bisa karena ada acara anak. Oke, nanti ada rekamannya. Teman-teman yang nanti tanggal 4 ada halangan, nanti akan ada rekamannya. Teman-teman bisa, yang penting daftar dulu aja ya. Kak Salwa, ini karena banyak banget pesertanya hari ini ya, Masya Allah. Yuk Kak Salwa bagi-bagi dulu. Nih materi utama. Materi utama kita hari ini adalah bagi-bagi door prize. Yeay. Ya, tadi Mak Muri ngoceh itu bukan materi utama ya, bukan acara utama ya. Acara utamanya adalah door prize. Cung, siapa yang belum pernah kebagian door prize? Yang udah pernah, mohon maaf ya. Nanti tolong aku minta kejujurannya untuk aku udah pernah dapat Mak Muri gitu ya. Kak Salwa, ada itu enggak? Pakai ring, pakai spin? Oh, dilihat dari absen yang daftar berarti ya Teh? Iya, yang Google Form dong. Ya, aku 2 ya, Kak Salwa ya, 2. Kenapa nih muka aku hilang sini ya? Oke. Belum pernah ya, siap. Oke, aku lower hand dulu ya. Nah, siap. Akan ada 2 ya, satu berdasarkan absen, nanti sama Kak Salwa, yang satu lagi berdasarkan pertanyaan. Oh, siapkan jempol tercepat Anda, ya. Siapkan jempol tercepat Anda. Halo sayang. Nah, siapkan ya. Jangan live dulu, tunggu dulu 5 menit ya, 5 menit. Nggak apa-apa, yang off cam nggak apa-apa, yang sambil ngurusin anak juga nggak apa-apa ya. Siap. Pertanyaannya, sambil Kak Salwa nungguin bikin spin ya. Nah, pertanyaannya. Oke, halo. Dia baru pulang dia. Oke, pertanyaannya, tes sinyal, tes jempol, tes jempol ya. Pertanyaannya, kalau nyimak nih ya, tadi harusnya tahu nih. Tahun berapa Mak Muri PHK semua karyawan? Waduh, wis. Ternyata ada juga yang salah loh. Langsung ketik mah, bukan ngaco ya, langsung ketik ya. Oh, berarti ini perintahnya kurang tepat ya, mohon maaf ya, salah aku ya. Harus dikasih tahu rule of play-nya ya. Diketik ya, Mak ya. Masya Allah. 2012 salah ya. 2015 salah. 2014 salah. 2016 salah. 2011 salah. Oke, cepet banget Anda. Ya, mak-mak tuh kalau udah ngomongin door prize, saya itu pada jambak-jambakan kerudung, Pak. Ya, mohon maaf nih Bapak-bapak ya. Kalau cepet nih mama-mama begini Pak, liar Pak, mama tuh Pak, liar kayak gini Pak ya. Sebenarnya bukan hadiahnya Pak, seru-seruannya itu Pak ya, yang tak terbayarkan ya. Maklum, me time-nya kita kan gini ya Mak ya. Karena abis tutup ini Pak, nanti selesai ini urusan cucian Pak, udah menggunung nih Pak. Mohon maaf nih ya. Kita have fun dulu sekarang nih ya. Cucian, setrikaan ya, bocil-bocil itu ya udah menunggu tuh ya. Masya Allah, ramai banget. Oke, berdasarkan komputernya Mak Muri ya, pemenangnya adalah Mak Seftiani Dwi Astuti. Barakallah, Mak Seftiani Dwi Astuti yang coba kalau diangcungin jempolnya itu jempolnya gede ya. Ini Mak All Shop itu salah satu cirinya adalah jempolnya gede. Ya sterek jempolnya ya, luar biasa. Mak Seftiani Dwi Astuti. Silakan Mak Seftiani. Nanti japri ya sayang ya ke Kak Salwa ya, atau ke nomor yang Mak dapetin link Zoom ini bilang tadi menang door prize ya. Oke. Selamat ya, barakallah. Tunggu Mak, jangan live dulu. Satu lagi. Ya, Kak Salwa akan pilih siapa yang menang, yang sudah isi Google Form. Ya, teman-teman yang sudah isi Google Form, sekarang akan dipilih sama Kak Salwa secara acak, dan namanya akan ada di sini. Nah, sambil menunggu itu, oh ya, aku rekomendasiin banget nih buku ini, teman-teman. Ini bukunya karya Coach Darmawan Aji, ini namanya Self Coaching. Ya, ini bukunya bagus banget. Nah, itu ada di Kak Salwa tuh. Ini kalau tadi, Mak, gimana sih, Mak, untuk leadership, ini kepake banget. Aku sampai tandain tuh ya. Nih, aku tanda-tandain yang penting-penting nih. Buku Self Coaching. Nanti sama Kak Salwa dikasih lihat lagi ya. Aku lupa tadi mau ngasih tahu ini. Cocok buat leadership. Oke, siapakah yang akan berhak mendapatkan, bukan dapat pizza ya, itu ada iklan pizza itu ya. Bukan pizza, Mak, hadiahnya bukan pizza ya, Mak. Hadiahnya adalah surprise box dari Mak Muri. Nanti apa isinya ya, biarkan Allah yang mengisi siapa isinya ya, Mak ya.
Siap Kak Salwa? Siap. Siapa yang akan menang? Oke, kita Jeng coba. jeng jeng. Nah, seperti biasa ya. Seperti biasa dengan kuis-kuis kita berikutnya, kalau dipanggil 3 kali orang yang tidak ngacung maka hangus ya. Jadi jangan dulu pergi kalau tidak terpilih ya. Oke. Nah, atas nama Mak Nova Mayu Halmuna. Mak Nova. Oke, kita panggil Mak Nova ya guys sampai 3 kali ya. Kalau tidak maka hangus ya. 1, Mak Nova. 2, Mak Nova. 3. Wow, langsung 1, 2, 3 aja Anda teh. Itu siapa sih, aku lupa tuh. Purple Pink Pekanbaru tuh rajin banget ikut tuh Mawar ya. Hangus Kak Salma, hangus. Lagi ya. Lagi. Ayo putar lagi. Siapa ya dapat surprise box dari Mak Muri? Atas nama Mak Yola Desnera. Mak Yola, adakah Mak Yola? 1. Ayo Mak Yola, cepetan. 2. 3. Hangus. Aduh, hangus ya. Lagi ya. Hei, Anda senang di atas penderitaan orang lain ya. Hangus kenapa kalian ketawa-tawa, Mak? Aduh, ya ini Mama ya. Putar lagi. Mak Nur Komaria. Mak Nur Komaria. 1, 2, 3. Aduh, hangus Kak Salwa. Nah, udah azan di sini Kak Salwa ya. Oke. Sekali lagi terakhir, Kak Salwa terakhir. Kalau tidak ada, maaf ya. Berarti sudah ya. Bukan ada yang out, ada yang nggak datang ya. Aku aja Wiji Lesari, Mak Suci buruan. 1, 2, 3. Ya, hangus bukan hangus. Udah Kak Salwa, belum ada yang beruntung. Tadi kan sudah dapat ya 1 orang berdasarkan pertanyaan ya. Sekali lagi udah azan. Ini udah azan. Oke, aku kasih 1 lagi nih. Tapi ada syaratnya. Ya, aku kasih 1 lagi nih Kak Salwa nih. Boleh tapi ada syaratnya. Ini masih 229 ya. Ada syaratnya. Yang harus teman-teman lakukan adalah sharing ilmu ini. Ya, bagikan ilmu ini lalu nanti mention komunitas bisnis muslimah di akun Instagram. Oke? Silakan teman-teman posting di feed atau di story ya. Lalu mention akun komunitas bisnis muslimah dan juga Muri Handayani. Boleh Mas screenshot ini foto atau foto Mak Muri yang kece ini atau apapun, lalu posting di Instagram, share ilmunya. Ya, biar ilmunya Kak Salwa ini panjang, biar kebermanfaatan kita juga panjang ya. Nanti akan dipilih sama Kak Salwa siapa yang mendapatkan surprise box dari komunitas bisnis muslimah. Oke. Ya, silakan bikin review, sekalian teman-teman juga bikin kesimpulannya ya tentang materi ini, posting di Instagram komunitas bisnis muslimah dan juga Muri Handayani ya. Nanti insya Allah yang terpilih akan dapat surprise box-nya. Yuk sebarkan ilmunya ya, biar teman-teman juga. Kalau aku kalau aku mau belajar lebih cepat, aku harus mengajar. Nah teman-teman jadi guru semuanya, ajarin ke sebanyak-banyaknya orang, biar teman-teman juga bisa semakin oke nih. Ya, oke teman-teman, terima kasih. Oh ya, ini tadi aku mau rekomendasiin buku yang wajib dibaca sama leader ya, untuk leadership. Ini kenapa feedback suaranya ya? Untuk leadership ini coba Kak Salma boleh dimatikan dulu mikrofonnya. Jadi kayak ada balik lagi suara yang mantul di aku. Nah, bukunya ini Mak, ya, self coaching. Ini bagus banget. Karyawan aku aja, para manajernya wajib baca. Ini aku juga masih baca. Ini bagus banget untuk kita menjadi coach dari diri kita sendiri, dan juga kita menjadi coach untuk karyawan kita. Sudah punya, belum selesai. Mak Laili keren. Ayo Mak Laili, tuntaskan dan praktek ya. Saya ketinggalan akan dapat rekamannya dari Kak Salwa. Mohon izin teman-teman akan dijapri ya oleh tim KBM untuk diberikan rekamannya dan juga tadi link-linknya.
Serta nanti teman-teman silakan bikin review tentang acara ini, mention ke Instagram Komunitas Bisnis Muslimah dan juga Muri Handayani. Saya Muri Handayani, mohon maaf lahir batin. Sehat semuanya teman-teman. Barakallah sayang, sehat semuanya ya. Sampai ketemu di acara-acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir di siang hari ini sampai sore kali ini ya, dari jam 1 sampai jam 3 siang sore ini. Sampai bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Insya Allah besok kita bakal ada webinar lagi di malam hari nih teman-teman. Webinarnya bareng salah satu keren lah, pokoknya ada salah satu bintang tamu yang sangat-sangat keren. Nanti aku bakal sharing ke teman-teman untuk ikutnya seperti apa, dan webinarnya gratis teman-teman. Siap, terima kasih banyak untuk sore hari ini teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat, diberi kelancaran selalu, dibahagiakan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.